Begitu mereka meninggalkan tempat kejadian, banyak siluet tiba di daerah tersebut. Banyak orang telah melihat kejadian besar itu dari jauh. Kesengsaraan surgawi yang begitu besar, sangat sulit bagi orang untuk tidak menyadarinya. Alasan mengapa mereka tidak datang lebih awal adalah karena kesengsaraan itu terlalu kuat. Ladang yang terisolasi itu seperti buntut dari bencana. Banyak dari mereka yang ekspresi wajahnya berubah. Mereka dapat menebak bahwa seseorang telah berada di sini untuk menghadapi kesengsaraan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat bencana yang begitu menakutkan. Itu membuat mereka bertanya, siapa pria itu? Di antara mereka, ada seorang lelaki tua berjubah kuning. Ini tidak diragukan lagi adalah tetua Istana Kebebasan, Kaisar Pertempuran kelas 5. Saat dia melihat sekeliling lapangan yang telah menjadi reruntuhan setelah bencana akhir dunia, tubuhnya sedikit menggigil. Adapun mayat sesepuh dan Thunder Core lainnya, di mana mereka? Mereka pasti berubah menjadi abu atau tidak sama sekali di bawah kesengsaraan yang kejam. Anak itu terlalu kuat, dia tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Kita harus memikirkan cara untuk memusnahkannya atau, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata sesepuh dengan nada dingin. Siapa yang berharap musuh mereka lebih kuat dari mereka? Seseorang yang mengerikan seperti Jiang Chen hanya akan menyebabkan bencana di masa depan. Menambahkan fakta bahwa dia maju terlalu cepat, jika dia benar-benar mengembangkan dirinya sendiri ke tingkat yang kuat, maka, mimpi buruk Freedom Palace akan terwujud. 10.000 mil jauhnya dari tempat kejadian, ada lembah terpencil yang dikelilingi pegunungan, termasuk gua yang basah dan gelap. Beberapa siluet muncul tiba-tiba. Setelah beberapa saat memeriksa wilayah geografis, mereka memasuki salah satu gua. Meski sedikit basah, goa tersebut tetap dianggap bersih dan luas. Ada batu hijau besar, yang merupakan objek yang cocok untuk menempatkan Jiang Chen. Melihat Jiang Chen dalam kondisi ini, dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk sembuh. Kami harus menunggu di sini sampai dia pulih sebelum kami pergi. Kata Tyrant, kalian semua adalah teman Jiang Chen. Pak Tua Sot memandang Tyrant dan Big Yellow. Meskipun dia belum pernah melihat pria dan guk-guk ini sebelumnya, dia bisa merasakan hubungan khusus antara keduanya dan Jiang Chen. Guk-guk itu juga sudah tidak asing lagi baginya. Ketika Tuan Muda mengirimnya ke misi, dia telah memberitahu Pak Tua Sot tentang teman-temannya. Tuan Muda memberitahunya bahwa ada seekor guk-guk yang selalu mengikuti Jiang Chen, seorang pria jangkung yang memegang seorang penguasa yang disebut Namong Wentian dan juga Wu Ningzu, seorang wanita berbaju hitam yang memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Baik, kami adalah saudara sumpah. Tyrant mengangguk. Saya orang tua dari agama iblis gelap. Orang tua Sot menangkupkan tinjunya saat dia mengatakannya pada Tyrant dan Big Yellow. Meskipun dia adalah kaisar pertempuran kelas 5 dan mereka adalah juniornya, dia tidak menempatkan dirinya tinggi sebagai senior. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan oleh salah satu teman mereka. Aku tahu kamu. Kaulah yang membantu Chen kecil di Provinsi Liang. Guk-guk Tuan mengawasimu secara diam-diam. Anda bukan orang jahat, orang tua. Atau, Chen kecil tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kata Big Yellow dengan bangga. Orang tua Sot tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat Jiang Chen yang menyedihkan berbaring di batu hijau. Tidak bergerak, dia merasakan gelombang rasa terima kasih. Dia merasa bahwa menyelamatkan Jiang Chen waktu itu adalah hal terbaik yang pernah dia lakukan. Kalau tidak, dia akan mati sekarang. Jangan khawatir, tidak perlu cemas. Kekuatan hidup pria ini bahkan lebih besar dari kecoa. Kesengsaraan surgawi itu tidak dapat dihindari. Meski demikian, itu akan membawa banyak keuntungan baginya. Jika saya tidak salah, nilainya akan naik ke kaisar pertempuran kelas 2 setelah dia bangun. Tyrant berkata sambil tersenyum. Dia telah melihat betapa tangguh Jiang Chen, terutama saat dia terluka parah di Provinsi Liang, tetapi bahkan itu gagal untuk mengambil nyawanya. Meskipun demikian, saya pikir saudara Jiang tidak akan bangun untuk jangka waktu tertentu. Kami telah membiarkan satu tetua lolos dan Istana Kebebasan tidak akan membiarkan masalah ini pergi begitu saja. Ini akan mengirim ahli kelas yang lebih tinggi untuk membalas dendam. Bersembunyi di sini tidak akan bisa membuat kita lepas dari indera mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan kita di sini, tapi membawa saudara Jiang untuk melarikan diri juga tidak mungkin. Kata Pak Tua Sot dengan cemas. Melarikan diri. Mengapa kita melarikan diri? Kami akan tetap di sini, kami tidak akan pergi kemana-mana. Perhatikan teknik saya. Pada saat Big Yellow menyelesaikan kata-katanya, dia menukik saat keluar dari gua. Orang tua itu bisa melihatnya menggumamkan mantra sementara dua kuku guk-guknya merangkak di udara, melemparkan jimat dewa yang terkondensasi menjadi formasi besar, sepenuhnya menutup pintu masuk gua. Setelah selesai, dia kembali ke gua dan berkata kepada Tyrant dan Sot Old Man. Guk-guk induk telah menyiapkan formasi. Selama bukan orang suci kecil yang datang mengunjungi kita, tidak ada yang akan mengetahui tentang kita. Big Yellow terlihat sangat percaya diri saat mengatakan ini. Dia telah menguasai kitab suci formasi, yang berarti pencapaiannya dalam formasi dan segel jauh melampaui orang lain. Wajah Sot Old Man menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia berjalan perlahan ke pintu masuk gua. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa mendeteksi keberadaan formasi. Dia bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang formasi. Dia telah melihat banyak formasi yang kuat tetapi untuk formasi yang sedalam Big Yellow, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Jika bukan karena melihat Big Yellow menyiapkan formasi, dia tidak akan percaya bahwa formasi telah disiapkan. Pintar, Sot Old Man tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol Big Yellow. Matanya penuh dengan pujian. Dia melirik Jiang Chen dan menyadari bahwa jenius ini memiliki makhluk ilahi yang mengikutinya. Saya melihat bahwa luka Anda juga tidak ringan. Cobalah untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Tyrant berkata pada Sot Old Man. Sebagai murid dari Sekte Buddha, dia tidak merasa nyaman dengan orang-orang dari agama iblis, tetapi dia adalah teman Jiang Chen yang mengubah seluruh situasi. Dia bukanlah seseorang yang mematuhi hukum secara membabi buta dan konvensional. Hidupnya adalah satu tanpa batasan aturan dan hukum Sekte Buddha. Dia tidak akan menilai seseorang sesuai dengan aturan hampir sepanjang waktu. Orang tua ini telah menyelamatkan Jiang Chen sebelumnya, jadi dia menganggapnya sebagai temannya. Pak Tua Sot mengangguk. Dia mengambil obat suci penyembuh dari diantiannya dan mengkonsumsinya. Setelah itu, dia duduk dan bermeditasi, berfokus pada penyembuhan luka-lukanya. Big Yellow dan Tyrant berjalan ke pintu masuk gua dan berjaga di sana. Jiang Chen terbaring tak bergerak tetapi ada perubahan luar biasa yang terjadi di tubuhnya.
9 siklus kesengsaraan besar telah memberinya perubahan menguntungkan yang tak ada habisnya, memicu kekuatan potensial tersembunyi di dalam dirinya. Seni transformasi naga masih beredar, kekuatan petir yang tersimpan terus memperkuat tulang dan otot Jiang Chen. Setiap sel otot mampu memperoleh aktivasi yang sangat baik. Bisa dibayangkan bahwa ketika Jiang Chen bangun, fisiknya akan meningkat ke tingkat yang gila. Setelah dia maju ke Kaisar Tempur kelas 2, dia mungkin bisa mengirim Kaisar Tempur kelas 4 ke neraka hanya dengan satu pukulan. Seni transformasi naga adalah teknik yang menakutkan, bahkan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat tinggi. Saat kekuatan petir diberikan pada ototnya, luka-lukanya sedang diperbaiki dengan teknik tersebut. Kekuatan potensial yang tersulut itu hanya akan meledak dari tubuhnya ketika lukanya benar-benar sembuh. Pada saat itu, tanda naga akan memadat dengan cepat dan mendorong nilainya ke Kaisar Pertempuran kelas 2. Terlepas dari kenyataan bahwa Jiang Chen tampak sangat lemah dan tampak terluka parah, tubuhnya masih kuat, yang tak terhitung jumlahnya lebih baik daripada saat dia berada di benua barat. Vitalitasnya yang meledak terkait dengan pil 9 naga petir surya. Pil itu terlalu kuat, itu adalah pil Sein. Bahkan jika dia telah menelan lebih dari satu, yang berarti pil kedua tidak memiliki banyak efek, itu masih sangat membantu kondisinya saat ini. Jiang Chen tidak membuat kesalahan dalam prediksinya. Dia mengantisipasi bahwa dia akan menjadi seperti apa dia sekarang setelah menghadapi kesengsaraan utama 9 siklus, oleh karena itu, dia menelan pil lebih awal. Atau, waktu yang dibutuhkan untuk kesembuhannya akan berlipat ganda. Suatu hari nanti, 3 Ki kuat muncul jauh dari area tersebut. Mereka bertiga mengenakan seragam Istana Kemerdekaan. Salah satunya adalah tetua yang melarikan diri dari Jiang Chen kemarin. Yang lainnya sama dengannya, dia juga seorang Kaisar Pertempuran kelas 5. Pria muda yang memimpin mereka memiliki ki yang paling kuat, Kaisar Pertempuran kelas 6. Ini adalah murid inti Freedom Palace, seorang jenius yang luar biasa dan tidak ada rekan Kaisar Tempur kelas 6 yang menjadi lawannya. Cari dengan hati-hati di mana-mana. Kita harus menemukannya. Seorang tetua berkata dengan kejam. Pemuda ini dapat memulai kesengsaraan surgawi, ini adalah representasi dari bakat bawaannya yang mengerikan. Kecepatan kemajuannya tidak terbayangkan. Dia harus dimusnahkan secepat mungkin untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kata sesepuh yang melarikan diri. Dia telah menyaksikan betapa menakutkannya Jiang Chen, dan sangat yakin bahwa keberadaannya akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Berani membunuh tetua istana kebebasan kita. Kematian yang dia inginkan. Di manakah martabat Freedom Palace jika dia tidak diurus? Pria muda itu membuat dingin. Wajahnya membawa aura yang sangat arogan, yang sangat umum di antara para jenius. Wang Shao secara pribadi bergabung dengan kami kali ini yang berarti bahwa kami harus membunuh pria ini dengan cara apapun yang diperlukan untuk merebut kembali martabat istana kebebasan kami. Orang tua itu menyanjung pemuda itu. Meskipun mereka adalah tetua yang dihormati, status mereka tidak sebesar murid inti. Tidak perlu mengatakannya jika dia adalah Kaisar Pertempuran kelas 6. Seseorang seperti dia sangat berguna bagi mereka di masa depan. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu di Istana Kebebasan atau Sekte Nebula, banyak tetua akan menyukai murid inti. Ada satu lembah di sana, mungkin mereka bersembunyi di dalamnya. Ayo pergi ke sana dan lihat. Pria muda yang dipanggil Wang Shao itu berkata. Nama aslinya adalah Wang Yi, dia adalah salah satu Hall of Fame untuk murid inti. Dia akan berpartisipasi dalam penemuan Gunung Kematian tetapi sekarang di sini untuk berburu dan membunuh Jiang Chen. 3 siluet tiba-tiba muncul di lembah yang semula sepi. Kedua pria ini menggabungkan Divine Sense mereka untuk memindai seluruh lembah, tidak meninggalkan area yang tidak tersentuh. Ibu, orang-orang Istana Kemerdekaan benar-benar datang. Tyron melihat ketiga pria itu melalui pintu masuk dan bersumpah. Orang tua Sot bisa merasakan ki yang kuat dan menghentikan meditasinya. Dia berjalan ke pintu masuk dengan tampilan yang sangat siap. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa mengidentifikasi formasi saya, kata Big Yellow dengan percaya diri. Meskipun Big Yellow sangat percaya diri, Tyron dan Sot Old Man merasa sebaliknya. Mereka gugup karena lawan mereka terlalu kuat. Seorang Kaisar Tempur kelas 6 dan 2 Kaisar Tempur kelas 5. Tim seperti ini terlalu kuat untuk mereka tangani. Jiang Chen masih berbohong dan tidak siap untuk bertempur. Orang tua Sot, meskipun dia adalah Kaisar Tempur kelas 5 belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, hasilnya tidak akan banyak berbeda. Rasa ilahi bagaikan 3 arit tak berbentuk, memindai setiap area lembah yang memungkinkan, bahkan tidak menyisakan sepeser pun yang terlewat. Karena Big Yellow dan yang lainnya adalah Kaisar Tempur, mereka dapat menciptakan dimensi yang berbeda. Dimensi ini dibangun di makrokosmos. Namun, ketika seorang kultivator yang lebih kuat datang, dia dapat dengan mudah mendeteksi dimensi yang baru dibuat, yang akan membuat pelarian jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Selain itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk membangunnya karena tidak bisa dibangun secara instan. Karena itu, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam gua. Wang Yi adalah Kaisar Pertempuran kelas 6, seorang jenius yang berharga dari Istana Kebebasan. Kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat dari 2 tetua lainnya. Formasi Big Yellow cukup luar biasa bahkan untuk menutupi mereka dari 2 Kaisar Tempur kelas 5 yang baru saja memindai mereka. Mereka tidak berhenti dalam proses tetapi masih tidak menemukan apapun. Ketiganya berputar-putar di sekitar daerah itu tetapi tidak dapat menemukan jejak Jiang Chen. Mereka tidak ada di sini, ayo pergi ke tempat lain, kata seorang penatua. Wang Yi mengerutkan alisnya dengan erat. Dia mengamati lembah sekali lagi sebelum memimpin para tetua ke tempat lain. Tiran dan Patua Sot menghela nafas panjang setelah merasakan bahwa ki musuh mereka semakin jauh. Adegan barusan mempercepat detak jantung mereka, mereka hampir ketahuan. Ini menjelaskan mengapa denyut nadi mereka begitu cepat. Jika mereka ditemukan, akan ada pertempuran sengit dan mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Sialan, kenapa kalian berdua sangat gugup? Apakah kalian berdua tidak yakin dengan formasi saya? Big Yellow memaki mereka. Dia tidak merasakan sedikit pun kepuasan dari ekspresi mereka. Dia pasti yakin dengan formasinya sendiri. Keduanya saling memandang dan mengacungkan jempol pada Big Yellow secara bersamaan. Ujian mereka untuknya tulus dan mereka terkesan dengan formasinya, yang memoles kesan mereka pada Big Yellow yang sombong, karena bahkan Divine Sense Kaisar Tempur kelas 6 tidak dapat mendeteksi formasinya. Akhirnya, mereka bisa beristirahat dengan tenang di dalam gua. Dengan formasi Big Yellow, tidak akan ada kesalahan karena Freedom Palace tidak akan mengirim Minor Saint hanya untuk membunuh Jiang Chen.
Formasi Big Yellow benar-benar sesuatu. Saya bisa bermeditasi dengan damai sekarang. Luka saya tidak terlalu serius, itu akan memakan waktu paling lama 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Kata Patua Sot sebelum dia bermeditasi lagi. Kondisinya sekarang tidak penuh ketakutan seperti sebelumnya. Dia lebih santai sekarang karena dia tidak perlu khawatir tentang perburuan orang-orang dari Istana Kebebasan lagi. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini tidak akan kembali ke tempat yang sama lagi. Untuk waktu berikutnya, Big Yellow sangat bosan sampai dia tertidur di tanah, mendengkur. Tyrant bermeditasi, mulutnya menggumamkan mantra lotus. Jiang Chen berbaring di posisi aslinya, ada cahaya keemasan melayang di sekitar permukaan tubuhnya secara acak. Orang tua Sot membatu seperti fosil, dia telah sepenuhnya memasuki keadaan meditasi diri. Adapun tim Istana Kebebasan, mereka akhirnya menyerah seperti yang diantisipasi oleh Patua setelah mereka pergi sangat jauh dan mencari di mana-mana tetapi tidak dapat menemukan jejak Qi Jiang Chen dan orang tua Sot. Ibuku, kami telah mencari selama 3 hari berturut-turut, gunung kematian akan terbuka dalam waktu beberapa hari. Kata seorang penatua, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya ketika dia berpikir bahwa Jiang Chen tidak diurus. Dia sudah menyaksikan teror Jiang Chen. Kesengsaraan surgawi yang menakutkan membuat kedinginan setiap kali dia berpikir kembali. Mari kita pergi ke gunung kematian dulu. Ini adalah acara besar dari domain misterius. Saya percaya bahwa Jiang Chen akan pergi ke sana juga. Mari kita tunggu sampai mereka mencapai gunung kematian, dan hari itu akan menjadi hari kematiannya. Biarkan dia hidup selama beberapa hari ini. Wang Yi mengatakannya dengan nada dingin. Pemuda itu tidak mudah untuk dihadapi. Tetua itu mengerutkan kening. Alasan bahwa dia dapat membunuh inti guntur dan seorang tetua adalah karena dia meminjam kekuatan penghancur dari kesengsaraan surgawi. Dia hanyalah kaisar tempur kelas 1, seberapa kuat dia bisa. Saya tidak percaya bahwa dia dapat menyebabkan kesengsaraan lain di gunung kematian. Wang Yi membuat hawa dingin saat terbang ke arah gunung. Lembah itu tenang. Patua Sot telah memasuki kondisi meditasi penuh selama 3 hari berturut-turut. Dia akhirnya membuka matanya dan 2 aliran cahaya keluar darinya, mengguncang zona spasial, dengan sempurna melepaskan ki aslinya sebagai kaisar tempur kelas 5. Ada aura iblis menakutkan yang tertinggal di luar tubuhnya. Saya akhirnya sembuh total. Saya perlu membalas dendam, kata Patua Sot dengan nada kejam. Dia bukanlah seseorang yang tersinggung. Tak satu pun dari umat agama iblis bisa tersinggung, terutama Patua Sot yang berusaha membalas dendam bahkan untuk keluhan terkecil. Weng. Ada suara mendengung di dalam gua. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Jiang Chen menjadi lebih kuat. Kondisinya telah meningkat pesat sehingga wajahnya yang menyedihkan menghilang dan ekspresi ketabahan kembali ke wajahnya. Saudara Jiang pulih cukup cepat, tampaknya tubuhnya akan sembuh total dalam waktu kurang dari beberapa hari. Ya, kalian semua di sini karena gunung kematian. Orang tua Sot sedang melihat Tyrant dan Big Yellow. Betul sekali. Jiang Chen telah bergabung dengan Sekte Nebula dan dia adalah salah satu murid mereka sekarang. Kami sedang dalam perjalanan ke gunung kematian dan bertemu denganmu dalam perjalanan kami. Kata Big Yellow, Sekte Nebula adalah salah satu dari 5 yang terkuat. Nebula Kit akan sangat senang karena seseorang yang memiliki bakat seperti saudara Jiang untuk bergabung dengan sektenya. Ini akan memakan waktu kurang dari beberapa tahun bagi Sekte Nebula untuk mendominasi seluruh domain misterius karena keberadaan saudara Jiang. Sot Oldmans memiliki visi jangka panjang. Seorang jenius langka seperti Jiang Chen telah memasuki Sekte Nebula. Bagi 4 kekuatan besar lainnya, itu adalah ancaman besar, tetapi Patua Sot menganggap dirinya beruntung karena tuan mudanya adalah teman baik saudara Jiang. Jadi, bahkan jika ada perubahan besar yang terjadi di domain, agama iblis kegelapan tidak akan banyak terpengaruh. Itu tentu saja. Oh, saya hanya ingin menanyakan ini, apakah tuan muda Anda Han Yan? Big Yellow membuka mulutnya dan bertanya. Meskipun dia sudah menebak siapa tuan muda mereka, dia belum mendapat konfirmasi dari Patua Sot. Iya, tuan muda kami bernama Han Yan. Pada saat dia dicambuk oleh angin topan di zona spasial dan terluka parah, dia untungnya bertemu dengan tuan kita. Ketika tuan kami mengetahui bahwa dia memiliki garis darah iblis ilahi kuno, dia merasa sangat senang dan membawanya kembali ke agama tersebut dan menerimanya sebagai anak angkat. Ketika saya pergi, tuan muda sedang berkultivasi di kolam darah iblis yang berarti dia pasti sudah keluar sekarang. Dia akan bergabung dengan ekspedisi di Gunung Kematian juga, kata Patua Sot. Haha Han Yan, anak itu juga ingin ikut ekspedisi, bagus sekali. Saya tidak percaya bahwa anak itu telah membuat begitu banyak kemajuan sehingga dia menjadi tuan muda dari kekuatan besar ketika dia datang ke benua ilahi. Kami berdua terus-menerus diburu kemanapun kami pergi. Dibandingkan dengan dia, situasi kita menyebalkan. Big Yellow menolak untuk menerima kemajuan pesat temannya. Sementara dia membandingkan pertemuan dia dan Jiang Chen jauh-jauh di sini dan Han Yan, dia merasa bahwa perbedaannya seperti langit dan bumi. Big Yellow, siapa Han Yan? Tyrant tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia telah mendengar bahwa Jiang Chen adalah teman dari tuan muda agama iblis kegelapan. Sekarang, dia tahu bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Kami berasal dari tempat yang sama. Awalnya, kami berlima, tapi setelah kami mengalami badai angin zona spasial, kami dipisahkan. Big Yellow memberitahu mereka segalanya tentang Han Yan, Namong Wentian, dan Wu Ningzu. Dia bisa menghapus kekhawatirannya tentang Han Yan sekarang karena dia telah menjadi tuan muda, tetapi keberadaan Namong Wentian dan Wu Ningzu masih belum diketahui yang masih mengkhawatirkannya. Sot Old Man dan Tyrant sangat terkejut mendengarnya. Faktanya, mereka datang dari tempat yang sangat jauh seperti benua timur. Mereka tidak pernah mengharapkan begitu banyak jenius yang luar biasa, seperti Jiang Chen, Big Yellow dan garis darah iblis ilahi kuno, Han Yan muncul dari sana. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Chen masih dalam keadaan koma dan belum terbangun. Dalam waktu beberapa hari ini, gunung kematian dipenuhi orang. Ada banyak dari mereka yang sampai di gunung. Banyak pembudidaya berkumpul, mereka berdua dari kekuatan besar dan kecil dari domain misterius. Mereka semua ingin mencoba peruntungan untuk mencari harta karun yang ada di gunung kematian. Para jenius dari 5 kekuatan besar telah muncul secara bersamaan, tetapi belum ada ahli mereka yang lebih kuat yang datang. Pada hari ke-9 yang merupakan hari sebelum pembukaan gunung kematian, Jiang Chen yang tertidur akhirnya mendapat tanggapan. Kepompong emas di luar tubuhnya pecah dan hancur. Jiang Chen yang awalnya berbohong telah duduk tetapi dia belum membuka matanya.
Gelombang Qi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya yang mengguncang seluruh gunung di atas mereka. Pada titik ini, Jiang Chen telah pulih sepenuhnya. Gerakan kecil tubuhnya menciptakan percikan petir kecil. 9 siklus kesengsaraan surgawi telah menguatkan tubuhnya menjadi kekuatan yang tak terbayangkan dan fisiknya bukanlah satu-satunya hal yang meningkat pesat. Di tubuh Jiang Chen, tanda naga mulai memadat. Cara dia meningkatkan levelnya sama dengan kemajuan di Combat King. Untuk setiap level yang dia naiki, dibutuhkan 2000 tanda naga. Dalam beberapa menit, 2000 tanda naga terbentuk sempurna. Jiang Chen masih seperti gunung sambil mengumpulkan sejumlah besar pil pemulihan peringkat surgawi untuk membantunya dalam kemajuan. Setiap kemajuannya adalah proyek besar yang bisa membuat siapapun menjulurkan lidahnya karena terkejut. Bang! Auranya menjadi lebih kuat. Jika bukan Jiang Chen yang mengendalikan kekuatan, seluruh gunung akan runtuh. Kaisar Tempur Kelas 2, mata Tyrant dan Sword Old Man berbinar. Saat mereka merasakan perubahan Qi yang dramatis dari Jiang Chen, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kemudian, 2000 tanda naga bukanlah batasnya. Setelah Jiang Chen mencapai Kaisar Pertempuran Kelas 2, tanda naga masih terus memadat. Ada lapisan Qi yang beriak di seluruh tubuh Jiang Chen. Qi-nya meningkat secara konsisten. Tyrant dan Big Yellow tidak menunjukkan perubahan yang luar biasa pada ekspresi wajah mereka karena mereka tahu betapa gilanya teman mereka, tetapi Patua Sot ketakutan. Setelah Jiang Chen mencapai Kaisar Pertempuran Kelas 2, kelebihan Qi memompa keluar dari tubuhnya, yang memberikan tekanan tertentu kepada Kaisar Tempur Kelas 5 ini. Dengan kata lain, Jiang Chen, yang telah mencapai Kaisar Tempur Kelas 2, mungkin lebih kuat dari Kaisar Tempur Kelas 5 dalam hal kekuatan tempur. Ini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Patua Sot melihat makhluk sekuat dia. Setelah memikirkan kembali kemampuannya untuk memulai kesengsaraan, masuk akal bagi pemuda ini untuk memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia seharusnya tidak menggunakan mata biasa untuk menilai pemuda ini sejak awal. Setelah 9 siklus kesengsaraan besar, potensi kekuatan Jiang Chen telah dinyalakan. Dia telah memperoleh keuntungan besar. Tanda naga di tubuhnya tidak berhenti meningkat sampai itu mengembunkan 1000 tanda naga lagi setelah kemajuan. Dari awal sampai sekarang, Jiang Chen telah mengumpulkan 43.000 tanda naga di tubuhnya. Dia telah mencapai kondisi tengah Kaisar Pertempuran Kelas 2 dengan 1000 tanda naga tambahan, yang telah memperkuat keterampilan bertarungnya berkali-kali. Dengan kemampuan bertarungnya saat ini, ia mampu mengalahkan Raja Tempur Kelas 5 dan mampu melawan Kelas 6. Jika dia menggunakan kekuatan Sein Bone-nya, dia bisa saja mengambil nyawa Kaisar Pertempuran Kelas 6. Ini semua karena seni transformasi naga. Namun, Jiang Chen masih merasa sedikit kecewa karena seni transformasi naga gagal menjalani transformasi baru. Gelombang kemarahan berpacu dari punggungnya sambil memikirkan mereka yang menyebabkan ini terjadi. Seni transformasi naga telah mencapai tahap ini. Jiang Chen ingat ketika dia pertama kali membudidayakan seni. Deskripsi dari seni tersebut menyatakan dengan jelas bahwa akan ada perubahan dramatis pada seni tersebut setelah tubuhnya mengumpulkan ratusan ribu tanda naga. Sekarang, dia telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda naga, seni itu menjadi lebih misterius dari sebelumnya. Teknik pertarungan naga sejati itu, jimat darah di neraka inferno, esensi darah naga dan raungan naga dari jiwanya yang dalam telah diindikasikan seperti yang dijelaskan oleh deskripsi itu kepada Jiang Chen. Jiang Chen merasa bahwa bahkan jika dia telah memadatkan 100.000 tanda naga, itu pasti bukan potensi maksimum seni transformasi naga dan itu belum berakhir. Tentu saja, dia sendiri tidak tahu apa poin terakhir dari teknik itu. Dia harus terus menemukan dan membuka misteri selama proses kultivasinya. Meskipun demikian, ada satu hal yang dia yakini, mengolah seni ini tidak akan membawa kerugian bagi tubuhnya, tetapi sebaliknya memungkinkan dia untuk melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasinya, membuatnya lebih kuat. 43.000 tanda naga ada di tubuhnya sekarang, itu memberinya kepercayaan diri yang berlebihan dalam ekspedisi ke Gunung Kematian. Adapun metamorfosis seni transformasi naga, dia harus menunggu. Itu sama dengan pencerahan Tyrant yang datang secara alami secara kebetulan, bukan dengan usaha atau musyawarah. Jiang Chen bangkit perlahan dari batu dan langsung tahu apa yang terjadi hanya dengan melihat sekelilingnya. Saudara Jiang, kamu sudah bangun, kata Patua Sot, memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Berapa lama aku tertidur? Jiang Chen bertanya. Beberapa hari, besok akan menjadi hari pembukaan Gunung Kematian, kata Patua Sot. Sepertinya kita belum terlambat. Sot Old Man, apa kau juga bersiap untuk memasuki Gunung Kematian? Jiang Chen memandang Sot Old Man dan menyadari bahwa dia juga telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Kamu benar, saya adalah Kaisar Tempur Kelas 5 dan memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Kematian. Saya juga ingin menemukan sesuatu yang menarik yang ada di bawah gunung. Patua Sot mengangguk dan berkata, apakah Tuan Muda Anda akan datang juga? Jiang Chen bertanya, Tuan Muda pasti akan datang. Ini adalah acara besar di domain misterius, jadi dia harus berpartisipasi. Saudara Jiang akan dapat mengunjunginya besok. Patua Sot tertawa dan berkata, haha, baik sekali. Bajingan itu telah menjadi Tuan Muda. Saya benar-benar ingin melihat seberapa banyak dia telah meningkat. Jiang Chen tertawa menyenangkan. Dia memiliki perasaan yang tidak terekspresikan ketika dia berpikir untuk bertemu dengan teman baiknya segera. Saudara Jiang, bukankah kita harus pergi ke Gunung Kematian sekarang? Pasti ada banyak orang di sana sekarang. Patua Sot bertanya kepada Jiang Chen apa yang harus dilakukan selanjutnya seolah-olah dia membutuhkan izin Jiang Chen atas keputusannya. Gunung Kematian akan dibuka besok. Kami tidak perlu terburu-buru. Sot Old Man, aku akan memberimu satu harta untuk memungkinkanmu naik kelas menjadi Kaisar Pertempuran Kelas 6 sebelum kita menuju Gunung Kematian. Jiang Chen membalikkan telapak tangannya dan mengambil pil 9 naga petir surya, lalu membawanya ke hadapan Sot Old Man. Pil 9 naga petir surya ini disempurnakan dengan tanganku sendiri. Setelah Anda menyerap pil, tidak hanya itu akan meningkatkan kekuatan fisik Anda, kemajuan Anda tidak akan menjadi masalah lagi. Sesuatu yang berharga seperti pil 9 naga petir surya tidak akan bisa diambil oleh Jiang Chen dengan mudah. Tidak mungkin baginya untuk memberikan itu sebagai hadiah kepada orang lain. Namun, Patua Sot bukanlah orang asing baginya, dia adalah pengikut Han Yan, yang berarti dia adalah salah satunya. Ditambah lagi, Patua Sot telah menyelamatkannya sebelumnya, dia tidak pernah melupakan bantuannya pada saat di Provinsi Liang. Jiang Chen kejam terhadap musuhnya tetapi sangat baik dan murah hati kepada sekutunya.
Situasi dia sekarang berbeda, dia kekurangan ahli di sisinya. Jika Patua Sot bisa maju ke Kaisar Pertempuran kelas 6, itu pasti akan menjadi hal yang baik, dan ketika saatnya tiba, dia akan cukup mampu untuk menangani masalah yang belum terpecahkan. Apa? 9 pil naga petir surya. Orang tua Sot yang sedang fokus pada pil di tangan Jiang Chen berseru. Dia ingat bahwa Jiang Chen benar-benar memiliki pil yang dimurnikan selama kesengsaraan, tetapi dia tidak berharap itu menjadi pil 9 naga petir surya yang legendaris. Bahkan dengan pengetahuan Patua Sot, yang paling dia ketahui tentang pil itu berasal dari legenda, karena pil ini terlalu sulit untuk dimurnikan, bahkan orang terkuat di dunia ini pun tidak dapat menghasilkan pil tersebut. Oleh karena itu, pil ini hanya ada dalam mitos, tidak pernah muncul di benua ilahi sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan muncul di hadapannya. Dia sangat menyadari betapa berharganya pil ini. Jika keberadaan pil tersebut disebarkan, akan menimbulkan teror. Hari ini, pil Divine legendaris ini datang untuk menemukannya, bahkan dengan ketenangan Kaisar Tempur kelas 5, dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Ini, Saudara Jiang, pil ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Suara Patua Sot sedikit menggigil. Bahkan dia tidak bisa memperkirakan nilai pil semacam itu. Jika itu adalah orang lain yang memegang pil ini, Patua Sot akan merampoknya karena kepribadiannya, tetapi Jiang Chen yang memegangnya, tentu saja dia tidak bisa menerima. Orang-orang dari agama iblis kegelapan selalu berterus terang. Ambillah saat Anda diberikan. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan menyimpannya. Jiang Chen bertindak seperti dia akan menyimpan pil. Saya menginginkannya. Orang tua Sot dengan cepat mengambil pil dari tangan Jiang Chen dan tertawa padanya. Saya baru saja bersikap sopan. Saudara Jiang benar, kami, orang-orang dari agama iblis kegelapan selalu terus terang. Saya akan mengingat kebaikan Anda. Jika ada tugas yang membutuhkan bantuan, saya akan menjadi orang pertama yang membantu tanpa penolakan. Patua Sot menghentikan semua tindakan malu yang tidak perlu. Dia juga bisa merasakan bahwa Jiang Chen adalah orang yang lugas. Jika dia terus bertindak malu-malu di depan Jiang Chen, dia mungkin akan dipandang rendah oleh pemuda itu. Dengan mendapatkan pil ini, itu memungkinkan dia untuk meningkatkan nilainya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk situasi mereka saat ini, itu tidak dapat disangkal bagus. Tuan muda agama iblis gelap. Orang tua Sot berusaha keras untuk menekan kegembiraan di dalam dirinya saat dia mendapatkan pil 9 naga petir surya. Dia segera memperbaiki pil di dalam gua. Dia sudah berada di puncak Kaisar Tempur kelas 5, hanya diperlukan langkah kecil untuk mencapai tingkat berikutnya. Dengan bantuan pil 9 naga petir surya, butuh waktu kurang dari sehari bagi lelaki tua itu untuk mendorong nilainya ke kelas 6. Itu didorong ke puncak kelas 6, yang hanya selangkah lagi ke kelas 7. Selain itu, seluruh penampilan Patua Sot dibentuk ulang, kekuatan potensinya disulut dan fisiknya meningkat pesat. Dengan kata lain, harapan lelaki tua itu untuk mencapai ranah orang suci kecil dalam kehidupan ini bukan hanya harapan lagi, karena perbaikan pil membuktikan sebaliknya. Orang tua Sot penuh dengan semangat. Dia menatap Jiang Chen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membungkuk sedikit padanya. Tindakan ini mewakili semua rasa terima kasihnya yang tak terucapkan. Dia tidak akan bisa melupakan kebaikan Jiang Chen. Jika Jiang Chen membutuhkan bantuannya, dia akan menghormati apa yang dia katakan sebelumnya dan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Sangat baik, Gunung Kematian akan dibuka hari ini. Kita harus cepat ke sana. Tidak ada lagi penundaan. Jiang Chen melihat warna langit. Meskipun itu hanya fajar, Gunung Kematian akan segera dibuka. Dengan kecepatan tinggi, mereka bisa sampai di sana tanpa terlambat. Gunung Kematian terletak di utara domain misterius. Suasana di sekitar pegunungan dipenuhi kabut hitam. Melihatnya dari luar, itu tampak seperti banyak lapisan hitam pegunungan yang saling tumpang tindih, mirip dengan tangga menuju surga. Itu seperti pedang surgawi tajam yang menembus awan tebal. Area di seberang Gunung Kematian tampak seperti kerangka raksasa wajah seorang lelaki tua yang membuka mulutnya yang besar dan ganas. Siapapun yang melihatnya secara langsung dapat merasakan jiwa mereka menggigil karena aura ganas yang keluar dari mulut besar. Ini benar-benar area terlarang. Dalam radius 100 mil dari Gunung Kematian, tidak ada tanaman hijau, hidup mereka dihambat oleh ki yang mengerikan di daerah itu. Ini adalah tempat yang sunyi dan berpenghuni. Beberapa pembudidaya kelas tinggi mungkin perlu melewati tempat ini. Sementara Kaisar Tempur tingkat tinggi ini berkeliaran di sekitar gunung, beberapa tersedot oleh pusaran yang meledak dari Gunung Kematian secara acak dan tidak pernah keluar. Inilah alasan mereka menamai gunung ini sebagai Gunung Kematian. Gunung ini hanya dibuka setiap 30 tahun, dan pembudidaya hanya memilih untuk masuk selama ini yang kira-kira berlangsung selama sebulan. Pada saat ini, meski baru fajar, Gunung Kematian dipenuhi orang-orang. Penggarap dapat ditemukan di mana-mana bahkan di udara. Ada juga orang dalam kelompok ber-3 dan 5. Beberapa yang mengenakan seragam yang sama berkumpul bersama, jelas, mereka dari sekte yang sama. Wajah orang-orang ini menunjukkan kesombongan karena mereka pikir mereka lebih unggul dari para pembudidaya yang tidak memiliki sekte. Ada banyak pembudidaya yang hadir. Meskipun itu adalah 5 kekuatan besar yang memimpin pembukaan Gunung Kematian, mereka tidak berani untuk mendominasinya, karena melarang pembudidaya kekuatan kecil untuk berpartisipasi akan menyebabkan ketidakpuasan bagi banyak kekuatan kecil di seluruh domain. Setelah loyalitas mereka kepada 5 besar hilang, kendali mereka atas domain tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, ada banyak hal aneh di dunia ini, minoritas ini tidak serendah yang mereka kira, banyak dari mereka dianugerahi kemampuan khusus. Misalnya, beberapa pembudidaya ini diberkahi dengan teknik unik yang memungkinkan mereka mendeteksi lokasi harta karun yang hilang dan tersembunyi. Namun, bahkan jika orang-orang ini dapat menemukan harta karun itu, mereka semua pada akhirnya akan dibawa pergi oleh 5 besar. Hanya makhluk seperti Big Yellow yang mengerikan. Gunung Kematian hanya dibuka setiap 30 tahun. Kebanyakan orang hanya memiliki satu kesempatan seumur hidup untuk memasuki gunung. Saya berharap mendapatkan warisan dari beberapa ahli di bawah gunung, nama saya akan dikenal di kalangan atas, memungkinkan saya menjadi terkenal. Berhenti bermimpi. Hanya yang beruntung bisa mendapatkan harta karun. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri? Mulutmu mencuat seperti kera, membuktikan bahwa Anda adalah lambang ketidakberuntungan. Kamu benar, harta yang sebenarnya bukan milik kita. Gunung Kematian dibuka oleh 5 kekuatan besar, mereka cukup murah hati untuk membiarkan kita memasuki gunung. Anda berani bersaing dengan para jenius dari 5 besar untuk mendapatkan harta karun. Bukankah itu mencari kematian sendiri?
Saya telah mendengar bahwa batas bawah dan batas atas untuk memasuki gunung kematian ini adalah jiwa tempur dan kaisar pertempuran kelas 8. Dan murid inti dari 5 kekuatan utama itu, masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang lain. Aku ingin tahu orang macam apa yang akan hadir. Plus, hubungan antara 5 kekuatan besar tidak begitu bagus. Saat para murid ini bertemu, akan ada konflik. Itu adalah persaingan di antara 5 kekuatan besar. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami hanya harus menjaga diri kami sendiri. Begitu kita memasuki gunung kematian, kita harus tetap bersatu. Banyak yang mengatakan bahwa di dalam gunung itu berbahaya. Tempat ini adalah reruntuhan sekte super besar kuno, dan sebagian besar murid yang mati telah berubah menjadi jiwa gelap. Benar-benar menakutkan. Titik. Suara diskusi terdengar di mana-mana. Mereka sudah tahu tentang legenda gunung kematian. Meskipun pembukaan gunung merupakan kesempatan emas bagi banyak orang, mereka tahu risiko di baliknya. Dengan hanya berjalan-jalan di sekitar gunung, mereka harus mempertaruhkan nyawa. Namun, jalur kultivasi selalu menantang. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak rintangan berbahaya yang menghadang mereka, banyak dari mereka masih mau mencobanya. Di luar gunung kematian, ada 5 kelompok yang menakjubkan. Orang-orang di sekitar mereka sedang berjongkok di tanah pada satu sisi yang tetap. Tidak ada yang berani berdiri di dekat kelima kelompok ini. Orang-orang ini adalah murid dari 5 kekuatan besar. Setidaknya ada 100 orang di setiap kelompok. Ini hanyalah burung awal, murid tingkat tinggi belum tiba. Para jenius sejati dari 5 besar belum hadir, tapi mereka akan berada di sini dengan sangat cepat. Mereka pasti akan ada di sini sebelum pembukaan gunung kematian. Lihat, cepat. Mereka adalah para jenius dari Sekte Nebula. Mereka yang pertama tiba. Seseorang bersorak atas kedatangan mereka, dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah. Mereka melihat Ki yang sangat kuat berlama-lama di udara, seorang pemuda berbaju biru terbang cepat di langit bersama dengan banyak tetua yang mengenakan seragam mereka. Persyaratan untuk memasuki gunung kematian hanya dibatasi oleh tingkat kelas, bukan usia para pembudidaya. Kelompok ini memiliki setidaknya 40 orang, itu adalah campuran Raja Tempur dan Kaisar Tempur. Mereka datang sebelum perkemahan sementara Sekte Nebula. Para murid yang datang lebih awal memandang mereka dengan tatapan hormat. Pemimpin kelompok itu tampaknya berusia 27 atau 28 tahun. Ki pemuda ini luar biasa, dan wajahnya yang sangat tampan setajam pisau. Tingkatnya telah mencapai puncak Kaisar Pertempuran kelas 8 yang hanya selangkah lagi dari Kaisar Pertempuran kelas 9. Dia dipanggil Guo Shaofei, salah satu murid di Hall of Fame dan juga sosok dari peringkat langit. Selain dia, ada juga beberapa Kaisar Tempur kelas 8 yang lebih kuat yang datang, masing-masing wajah mereka membawa kesombongan yang mengintimidasi. Zhuo Ling'er adalah salah satunya. Dia berdiri di garis depan di samping Guo Shaofei, melihat sekelilingnya seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dia telah meningkat pesat sejak masuk ke Sekte Nebula. Saat ini, dia adalah Kaisar Tempur kelas 2. Kaisar Tempur kelas 2 yang baru maju seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berdiri di samping Guo Shaofei, tetapi identitasnya berbeda dari yang biasa. Dia adalah murid asal Hua Guyi, yang berarti statusnya bahkan lebih tinggi dari murid inti. Ditambah lagi, dia adalah hadiah langka untuk sekte yang diberi bakat berbakat. Sudah pasti apa yang sekte itu targetkan, jadi siapa yang berani mengabaikan keberadaannya. Lihat, dia adalah pemimpin kelompok Sekte Nebula, Guo Shaofei. Bahkan Kaisar Tempur kelas 8 seperti dia harus mendengarkannya. Saya mendengar bahwa dia adalah peringkat 5 Sky Ranking, benar-benar menakutkan. Kalian semua, lihat gadis kecil itu. Seseorang berkata bahwa Sekte Nebula telah menerima 2 jenius langka, salah satunya adalah gadis kecil ini yang baru berusia 12 tahun dan telah mencapai ranah Kaisar Tempur. Inilah yang mereka sebut sebagai seorang jenius yang mengerikan, sangat menakutkan. Yang lainnya bahkan lebih menakutkan, dia adalah Jiang Chen yang mampu memulai kesengsaraan surgawi. Apa, Jiang Chen telah bergabung dengan Sekte Nebula? Saya juga mendengar bahwa, sebelumnya, ada desas-desus bahwa Jiang Chen adalah monster sejati. Tekniknya keras dan kejam, artinya dia adalah seseorang yang tidak boleh dianggap enteng. Dia benar-benar Raja Iblis yang bengkok tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan bergabung dengan Sekte Nebula. Lebih cepat, lihat, aura iblis yang sangat kuat, itu adalah orang-orang dari agama iblis ke-8. Titik-titik. Tidak terlalu jauh di langit, awan iblis hitam muncul secara tiba-tiba. Sebagian langit diselimuti aura iblis dingin seperti tikar. Dalam sekejap mata, aura itu mendekati mereka dan berubah menjadi sekitar 40 pria berbaju hitam. Masing-masing wajah mereka memiliki ekspresi dingin. Menilai murni oleh Ki mereka, mereka tidak sedikit lebih rendah dari Sekte Nebula, tetapi satu hal yang diragukan, adalah bahwa pemimpin mereka adalah seorang pemuda dari hanya Kaisar Tempur kelas 6. Rambut putih orang ini menari-nari di udara, dan memiliki penampilan yang sangat tampan. Kedua matanya begitu dalam, kamu tidak bisa melihat ujungnya. Sisi mulutnya sedikit miring yang memberitahu semua orang bahwa dia adalah pria yang terhambat. Di belakangnya adalah beberapa Kaisar Tempur kelas 8 yang kuat. Mereka termasuk pria muda dan tua tetapi mereka semua berdiri di belakang punggung pria muda itu. Rupanya, meski dengan nilai tinggi mereka, status mereka tidak di atasnya. Pria berambut putih itu bukanlah orang asing, dia adalah Han Yan. Saat ini, dia sekarang adalah Kaisar Tempur kelas 6. Jika kedua temannya melihat ini, mereka akan merasa sangat terkejut, mulut mereka akan terbuka lebar. Keturunan iblis ilahi kuno akhirnya bisa mengembangkan kekuatan potensinya. Pada saat dia keluar dari kolam darah iblis, levelnya naik menjadi Kaisar Pertempuran kelas 6, dia meningkat pada tingkat yang sangat menakutkan. Lihat cepat, itu adalah tuan muda baru dari agama iblis ke-8. Kudengar dia adalah anak angkat yang dijemput oleh guru agama. Menurut rumor, pria ini memiliki garis darah iblis ilahi kuno, seorang jenius langka yang muncul setiap 10.000 tahun. Ada saat ketika dia memasuki kolam darah iblis untuk berkultivasi, tidak pernah ada yang berpikir bahwa dia akan mencapai Kaisar Tempur kelas 6 dalam jumlah waktu itu. Aku percaya bahkan dengan nilainya, kekuatannya setara dengan Kaisar Tempur kelas 8. Ya, pria ini dipuja oleh Master Agama Iblis ke-8, status agamanya sangat baik. Tidak ada yang menerima status yang sama dengannya, bahkan para jenius dan sesepuh sekalipun. Meningkatnya aura api. Guo Shaofei dari Sekte Nebula adalah seorang jenius yang juga berada di peringkat langit. Dia selalu sangat terkenal di sekte itu.
Tidak ada yang terkejut bahwa dia muncul di Gunung Kematian. Orang-orang yang menarik perhatian orang banyak adalah Tuan Muda Agama Iblis Kegelapan dan Zhuo Ling'er. Keduanya baru saja muncul di domain misterius. Istilah, Tuan Muda Agama Iblis Kegelapan, saja sudah cukup untuk mengintimidasi banyak orang. Itu adalah identitas anak angkat sang majikan. Hanya dengan memiliki identitas ini, dia dapat mengintimidasi hampir semua orang, kemanapun dia pergi. Meskipun Zhuo Ling'er tidak sekuat itu, tapi dia memiliki potensi terbesar. Anda tidak dapat menemukan seseorang yang berbakat seperti Kaisar Tempur yang berusia 12 tahun ini. Bahkan di keluarga abadi di Tanah Suci, Anda tidak dapat menemukan seorang jenius yang mengerikan seperti dia. Keberadaannya di domain misterius adalah keajaiban. Setelah Han Yan tiba, pandangannya tertuju pada kelompok Sekte Nebula, mencoba membuat pengenalan cepat, tetapi kekecewaan memenuhi wajahnya setelah itu, karena dia tidak dapat menemukan orang yang ingin dia temui. Jika Jiang Chen dan Big Yellow ada di sini, dia akan dapat mengenali mereka dari grup secara instan. Berita tentang Jiang Chen bergabung dengan Sekte Nebula juga sampai ke tangan Han Yan. Tuan muda ini telah meminta seseorang untuk mengawasi pergerakan Jiang Chen secara rahasia. Tidak dalam kelompok Sekte Nebula. Sepertinya dia belum ikut dengan mereka, tapi bagaimana keduanya bisa melewatkan acara yang luar biasa ini? Han Yan menyeringai. Dia mengenal kedua teman baiknya dengan sangat baik. Keduanya adalah Raja Iblis Bengkok yang hanya takut akan perdamaian dunia. Bukankah tidak ada artinya berpartisipasi dalam ekspedisi Gunung Kematian ini tanpa mereka? Selain itu, mereka tidak akan melewatkan kesempatan besar ini untuk melatih diri mereka sendiri. Hong Long. Gelombang Qi yang kuat melayang ke arah mereka lagi. Namun, itu tidak datang dari seseorang. Menilai dari Qi, itu tidak akan lebih lemah dari kelompok Nebula Sekte dan Agama Iblis Gelap, jadi tak perlu dikatakan bahwa ini harus dari 5 kekuatan besar. Sebuah tim ahli terbang di langit, tidak jauh dari tempat mereka berasal. Ini adalah grup dari keluarga Tan. Pemimpinnya juga seorang pemuda yang memiliki Qi yang sangat kuat. Ekspedisi ke Gunung Kematian sebenarnya adalah kompetisi antara para jenius. Setiap kekuatan besar telah mengirimkan kejeniusan terbaik mereka ke acara besar ini sehingga tidak akan memalukan dan konyol bagi mereka. Biasanya, para jenius ini adalah pemimpin sebuah tim dan setidaknya di puncak Kaisar Tempur kelas 8. Akan sangat memalukan untuk memiliki seseorang yang memiliki level lebih rendah dari pemimpin pesaing mereka untuk memimpin tim. Lihat, itu keluarga Tan. Pemimpin muda berbaju putih yang tangannya memegang kipas itu tampak seperti Tan Zibai. Dia adalah penduduk asli keluarga Tan yang berbeda dari murid-murid non-pribumi. Identitasnya sangat bergengsi dan nilainya tidak lebih rendah dari Guo Shaofei. Keluarga Tan adalah klan besar. Itu juga alasan mengapa mereka bisa menjadi salah satu kekuatan besar. Keluarga itu sendiri sangat kuat, memiliki banyak jenius. Jadi, keseluruhan kekuatan mereka tidak lebih rendah dari 4 kekuatan lainnya. Ya, sepertinya ekspedisi ini akan berubah menjadi pertarungan naga versus harimau. Jika para jenius ini bisa mendapatkan harta berharga di bawah Gunung Kematian, masa depan mereka tidak akan terbatas. Pembicaraan dan kebisingan memenuhi atmosfer, saat semua orang berdiskusi tentang murid yang berpartisipasi dari 5 kekuatan besar. Kerumunan memandang mereka dengan kagum, berpikir betapa bahagia dan terhormatnya menjadi murid salah satu kekuatan besar. Pemimpin muda keluarga Tan berdiri di tengah kelompok. Meskipun formasi Gunung Kematian melemah, tidak ada yang diizinkan masuk sampai semua pemimpin kekuatan besar telah tiba. Cepat, lihat, orang-orang di Freedom Palace. Seseorang berteriak ketika melihat beberapa perwakilan Istana Kebebasan mendarat. Seorang pemuda juga memimpin rombongan, namun pemuda ini terlihat sangat kekar, berambut tebal dan sebagian besar wajahnya berjanggut. Siapapun bisa tahu bahwa dia adalah tipe orang yang kekar. Tingginya 2 kepala lebih tinggi dari orang rata-rata, otot bisepnya mendorong keluar, membuatnya terlihat kencang seperti bukit kecil. Jelas, dia adalah seorang kultivator fisik. Itu adalah Li Long, sosok di Sky Ranking, mewakili Istana Kebebasan. Saya mendengar bahwa dia telah melatih ototnya secara maksimal. Dia bisa menghancurkan gunung yang tinggi hanya dengan 1 pukulan, yang dengan sendirinya sangat menakutkan. Saya sangat mengagumi para jenius ini. Dengan bakat bawaan mereka yang berbakat ditambah berbagai sumber daya kultivasi, bagaimana mungkin kita, kultivator aneh, dibandingkan dengan mereka? Tidak ada gunanya mengagumi mereka. Itulah mengapa kita harus memasuki Gunung Kematian untuk mencari harta karun yang tidak terduga. Jika kita beruntung, kita bisa menjadi seperti mereka, menjadi yang terbaik di antara semua kultivator. Bahkan jika kita tidak bisa bergabung dengan kekuatan besar, tetap tidak buruk untuk bergabung dengan yang lain. Kata-kata para pembudidaya aneh penuh dengan pujian kekaguman dan kecemburuan terhadap para jenius setelah melihat sikap elegan mereka. Namun, kebenaran selalu kejam. Jika mereka ingin mengubah situasi dan status mereka saat ini, mereka perlu melakukan upaya 10 kali lebih banyak dibandingkan orang lain untuk dapat mencapai tujuan mereka. Setelah itu, 3 orang keluar dari kelompok Istana Kebebasan. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang mencari Jiang Chen dan Patua Sot dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama adalah Wang Yi, Kaisar Pertempuran kelas 6. Kemudian, dia menunjuk ke kelompok Sekte Nebula. Jiang Chen dari Sekte Nebula, tunjukkan dirimu sekarang. Suara Wang Yi sangat keras sehingga tidak ada yang bisa melewatkannya. Wah, gumaman terkejut meletus dari kerumunan dan semua pandangan mereka tertuju pada Wang Yi. Mereka bisa melihat bahwa ekspresinya tidak ramah. Mereka yang telah berbicara tentang Jiang Chen sebelumnya segera memutar mata. Tampaknya pemuda ini adalah iblis yang menyebabkan gangguan, tidak akan pernah ada kedamaian kemanapun dia pergi. Itu bukan hanya gangguan, dia telah menyinggung Istana Kebebasan. Ini terjadi sebelum pembukaan Gunung Kematian, dan seseorang dari Istana Kebebasan sudah sangat ingin menemukan Jiang Chen. Itu membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya menyebabkan orang-orang ini menjadi sangat marah. Han Yan yang awalnya tenang dan mantap melepaskan 2 aliran cahaya dingin setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Wang Yi. Dia tidak peduli apakah Jiang Chen harus dikecam, temannya telah menyinggung terlalu banyak orang. Sebagai saudaranya, dia akan mengulurkan tangan bantuannya bahkan jika itu berarti melawan seluruh dunia, dia tidak akan ragu untuk berdiri di sisinya. Kamu siapa? Anda berani memerintahkan kakak saya untuk keluar. Apakah Anda sedang mencari kematian? Zhuo Ling'er adalah orang pertama yang tidak tahan. Nada bicara Wang Yi membuatnya marah. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan menunjuk ke arahnya. Dari mana asal gadis kulit kuning ini?
Kamu dari Sekte Nebula lebih baik menyerahkan Jiang Chen kepadaku, atau, itu berarti melawan kita. Wang Yi berkata sambil mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika kami menentangmu? Anda pikir Anda bisa mendominasi seluruh domain misterius. Selain itu, saudara laki-laki junior Jiang tidak ada di sini. Guo Shaofei berkata dengan dingin. Dia mulai tertarik pada junior Jiang Chen yang belum pernah dia lihat sebelumnya tetapi baru saja mendengarnya. Dia tahu tentang semua insiden yang terkait dengan Jiang Chen di sekte tersebut. Dia harus mengakui, pemuda ini benar-benar iblis yang suka menyinggung orang lain. Dia bahkan telah menyinggung Freedom Palace, salah satu dari 5 besar. Namun, Guo Shaofei tidak khawatir tentang itu karena Sekte Nebula tidak pernah takut pada Istana Kebebasan. Jiang Chen telah membunuh 2 tetua kaisar pertempuran kelas 5 dari Istana Kebebasan. Kami harus menyelesaikan dendam ini terkait dengan martabat kami. Guo Shaofei, kamu harus menyerahkan Jiang Chen kepadaku sebelum pembukaan Gunung Kematian. Keharmonisan di sini tidak boleh dihancurkan, karena itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi Anda. Wang Yi terus meneriakkan kata-katanya. Apa, Jiang Chen telah membunuh 2 kaisar tempur kelas 5? Bukankah dia seorang raja tempur? Bahkan jika dia telah melangkah ke alam kaisar tempur, bagaimana dia bisa membunuh seorang kelas 5? Konyol, seberapa kuat Jiang Chen ini? Dia bahkan bisa membunuh kaisar tempur kelas 5. Ini benar-benar luar biasa. Itu benar, jika ini benar, itu menjelaskan mengapa Freedom Palace sangat marah karenanya. Mereka telah kehilangan 2 kaisar tempur kelas 5, itu adalah kerugian besar bagi mereka. Sebelum Jiang Chen muncul, dia telah menjadi topik hangat semua orang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani berbicara denganku seperti itu. Memerintahkan saya untuk menyerahkan orang kepada Anda. Saya pikir Anda benar-benar tidak tahu apa arti kematian. Guo Shaofei mengeluarkan teriakan dingin, meremehkan Wang Yi. Logikanya, dia tidak akan peduli dengan Wang Yi karena perbedaan level kelas mereka. Jika Wang Yi meneriakinya di masa lalu, dia akan dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Dia mungkin tidak memenuhi syarat, bagaimana dengan saya? Guo Shaofei, Jiang Chen telah membunuh 2 orang yang lebih tua. Kami memiliki hak untuk berbicara. Pria jangkung dan kokoh, Li Long melangkah maju. Dia tidak berusaha menunjukkan amarahnya, tapi suaranya bergemuruh seperti kilat yang begitu ganas. Li Long, apakah kamu bercanda? Saudara laki-laki Jiang hanyalah kaisar pertempuran kelas 1. Bahkan jika dia kuat, bagaimana mungkin dia bisa membunuh 2 tetua kaisar tempur kelas 5 Anda? Atau apakah Anda menyiratkan bahwa kaisar tempur kelas 5 Anda sangat lemah sehingga bahkan kaisar tempur tingkat pertama dapat membunuh mereka? Guo Shaofei menyeringai dingin tapi dia terkejut di dalam. Dia tahu Freedom Palace tidak akan bercanda dengannya tentang masalah ini. Kedua tetua itu pasti mati di bawah tangan Jiang Chen. Ini benar-benar mengejutkannya karena mengalahkan kaisar tempur kelas 4, Men Hong dan 2 kaisar tempur kelas 5 adalah 2 hal yang berbeda. Jika dia berada di kelas First Grade Combat Emperor, dia tidak akan memiliki kesempatan, tapi pemuda itu memulai kesengsaraan surgawi. Dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membunuh 2 orang tua kita. Saya yakin banyak dari Anda telah melihat akibat dari kesengsaraan. Kata sesepuh yang berhasil melarikan diri. Semua orang terkejut lagi setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan orang tua itu. Kesengsaraan surgawi, itu seharusnya insiden yang sangat tidak masuk akal. Meskipun banyak yang telah melihat kondisi hutan belantara yang rusak, mereka tidak pernah mengira bahwa hal itu disebabkan oleh kesengsaraan. Saya telah lama mendengar tentang Jiang Chen, seorang jenius yang mengerikan yang dapat memulai kesengsaraan surgawi. Ternyata, dia menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membunuh para tetua Istana Kebebasan. Pantas, dia benar-benar orang yang menentang surga. Kerugian yang diderita Freedom Palace sangat besar, mereka bahkan kehilangan martabat mereka yang berharga. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jiang Chen masih belum muncul, membuat 2 sekte besar, menekan aura berapi-api mereka yang menunggu untuk meledak. 660. Terlibat dalam pertempuran. Aura pertempuran tersembunyi dari kedua kelompok itu akan segera meledak. Istana Kebebasan telah kehilangan 2 kaisar tempur kelas 5. Orang-orang yang hilang adalah penatua yang berarti itu sangat bervariasi dibandingkan dengan murid. Sesepuh mewakili martabat sekte, jika pembunuh sesepuh tidak diburu atau diberi kompensasi, sekte itu akan dipandang rendah oleh yang lain dan akhirnya akan menjadi bahan tertawaan semua. Guo Shaofei tercengang. Insiden itu tiba-tiba membangkitkan minatnya pada saudara laki-laki junior Jiang ini, tetapi dia harus memastikan bahwa moral sektenya tidak lebih lemah dari lawannya terlepas dari apa yang terjadi antara para tetua Istana Kebebasan dan Jiang Chen. Guo Shaofei tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Guo Shaofei bukanlah orang bodoh. Terutama tokoh-tokoh di peringkat bumi, tidak ada yang bodoh, mereka semua secerdas cambuk. Semua orang tahu tentang kejahatan yang telah dilakukan Jiang Chen, tetapi dia bahkan tidak dihukum sedikit pun untuk kejahatan itu. Jelas, dia dipuja oleh jajaran atas sekte atau bahkan master sekte. Jiang Chen adalah seorang jenius langka yang dapat memulai kesengsaraan surgawi, yang berarti bahwa kejeniusan semacam ini hanya akan muncul setiap 10.000 tahun. Guo Shaofei secara alami tidak akan memperlakukan orang seperti itu sebagai musuhnya. Selain itu, Jiang Chen juga adalah saudara laki-laki juniornya, yang berarti bahwa Guo Shaofei harus melindunginya. Tidak hanya para tetua Istana Kebebasan dibunuh oleh kaisar pertempuran kelas 1, mereka bahkan berani mengumumkan insiden memalukan seperti itu secara terbuka kepada semua orang, benar-benar tidak tahu malu. Pada titik ini, suara misterius terdengar. Semua orang berbalik dan menemukan sumber suara itu dari kelompok agama iblis kegelapan. Han Yan yang berbicara, dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak ramah di Istana Kebebasan ini terus-menerus mencela teman-temannya. Benar, Jiang Chen telah berkolusi dengan agama iblis kegelapan. Dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membunuh 2 tetua kita karena Pak Tua Sot. Sekte Nebula adalah sekte yang benar, bisakah mereka mentolerir muridnya sendiri yang bekerja dengan agama iblis kegelapan? Tetua yang melarikan diri dari Jiang Chen berkata ketika dia melihat Han Yan. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengutuk Jiang Chen lebih jauh tentang kolusi dengan agama iblis kegelapan. Apa katamu Pak Tua? Apa yang salah dengan agama iblis kegelapan kita? Kami memiliki lebih banyak pria mulia yang bahkan lebih mulia dari Anda. Itu pasti karena orang yang lebih tua mengepung sesepuh kita, membuat Jiang Chen tidak bisa tidak ikut campur.
Seorang pria muda dengan tingkat kekuatan kaisar tempur kelas 8 berteriak. Namanya Mo Sang. Dia sama dengan Guo Shaofei dan merupakan seorang jenius yang langka dalam agama. Jika Tuan Muda tidak muncul tiba-tiba, dialah yang akan memimpin ekspedisi kali ini. Tidak ada yang berani meremehkannya, setiap kata yang dia ucapkan sangat berbobot. Orang-orang dari agama iblis kegelapan mulai merespons. Pada awalnya, mereka tidak tahu mengapa Tuan Muda itu bergabung dalam argumen antara Istana Kebebasan dan Sekte Nebula. Sekarang, mereka semua mengerti bahwa itu terkait dengan agama mereka juga. Pembunuhan Jiang Chen adalah untuk menyelamatkan sesepuh agama mereka. Dalam hal ini, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Kesan yang mereka miliki tentang Jiang Chen perlahan membaik dan menjadi lebih baik. Kalian penganut agama setan, selalu melakukan perbuatan jahat. Siapapun berhak menghukum Anda sekalian. Biarpun aku yang bertemu tetuamu, aku pasti akan membunuhnya. Tan Zibai dari keluarga Tan mengarahkan kipas lipatnya dengan ujungnya dan berkata. Awalnya itu adalah konflik antara Istana Kebebasan dan Sekte Nebula tetapi dalam sekejap, agama iblis gelap dan keluarga Tan terlibat dalam konflik tersebut. Lihat, 5 besar yang tidak harmonis telah memulai konflik karena Jiang Chen. Aku mendengar Tan Zibai dan Mo Sang pernah bertempur sebelumnya. Jadi, kebencian mereka terhadap agama iblis kegelapan tidak begitu mengejutkan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini menjadi semakin memanas. Lihat, sekolah Sky Hill telah datang. Gunung kematian akan segera dibuka, tapi tidak ada yang tahu apakah kelima kekuatan ini akan memulai pertarungan sebelum dibuka. Sekolah Sky Hill tampaknya tidak tertarik dengan konflik saat ini. Mereka hanya berdiri dalam kelompok mereka seolah-olah mereka adalah pengamat seperti para pembudidaya aneh. Apa itu keluarga Tan? Apakah Anda memiliki hak untuk membunuh kami? Coba lakukan itu sekarang jika kamu punya nyali, aku pasti akan menghancurkanmu. Mo Sang sangat marah. Gelombang aura iblis keluar dari tubuhnya. Sedikit ketidaksepakatan akan selalu mendorong orang-orang dari agama iblis kegelapan untuk bertarung. Ini selalu menjadi kepribadian mereka. Mereka bisa saja licik dan jahat, tetapi mereka selalu sangat lugas dalam pertempuran dan mereka tidak mengikuti aturan apapun. Kamu menantang saya. Ayo, aku tidak takut padamu. Tan Zibai bertepuk tangan dengan kipas lipatnya dan melompat ke langit. Mo Sang secara alami juga tidak merasa terancam, berubah menjadi cahaya iblis dan bergegas menuju langit. Dalam sekejap mata, mereka berdua bentrok dalam pertempuran dan medan pertempuran mereka adalah langit, membuat seluruh area di bawah gelap. Hehe, mereka sedang bertempur sekarang. Ini sangat menarik. Pemimpin sekolah Sky Hill terkekeh. Dia memiliki penampilan yang baik dan maskulin dan tampaknya berusia sekitar 27 atau 8 tahun. Dia memiliki bentuk tubuh sedang dan mata berkilauan yang membuat siapapun dapat dengan mudah mengenalinya sebagai orang yang paling luar biasa di grup. Dia dipanggil Yan Hui dan nilainya adalah puncak kaisar pertempuran kelas 8. Saat ini, dia sedang menonton pertempuran antara Mo Sang dan Tan Zibai dengan wajah santai dan suasana hati yang nyaman. Kedua pemimpin ini bertarung sengit. Jika tidak berjalan dengan baik, itu bisa berubah menjadi pertempuran yang buruk. Sekarang, meskipun gunung kematian belum dibuka, jika ada pertarungan besar di luar gunung, itu akan sangat menarik. Di sisi lain, Istana Merdeka dan Sekte Nebula masih berkonflik, masing-masing menolak untuk mengalah. Jiang Chen memiliki reputasi yang baik di Sekte Nebula, terutama di Sekte Batin karena ia adalah idola dari murid yang tak terhitung jumlahnya. Guo Shaofei, kami, Istana Kebebasan, tidak akan membiarkan masalah ini tidak beres. Seseorang dari Nebula Sekte harus bertanggung jawab atas kejadian ini, jadi Anda harus menyerahkan Jiang Chen kepada kami. Li Long terus berkata, pergi dan temukan sendiri kakak laki-lakiku jika kamu mampu. Aku meragukan kemampuanmu. Bahkan jika dia berdiri di hadapan Anda, saya rasa Anda tidak akan bisa menangkapnya. Zuo Ling'er berteriak sambil mengepalkan tinjunya begitu keras hingga terdengar suara retakan. Jika bukan karena ketidakmampuannya untuk melawan pria ini, dia pasti sudah memukulnya karena sikapnya yang terus terang. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang terus memfitnah kakak laki-lakinya? Tidak terlalu jauh, 4 siluet muncul dalam sekejap. Ada 3 pria dan 1 guk-guk. Dalam perjalanan, mereka melihat pertarungan sengit antara Mo Sang dan Tan Zibai. Mengapa mereka bertempur? Tyrant tercengang. Itu adalah kejeniusan langka kita, Mo Sang, tapi mengapa dia bertarung melawan keluarga Tan? Pak Tua Sot merasa kaget. Sepertinya hubungan antara agama iblis kegelapan dan keluarga Tan sama sekali tidak baik. Saya punya teman di keluarga Tan, dia adalah Tan Zihao, dan dia akan membantu kalian mencapai kompromi dalam konflik. Sekarang kita akan pergi ke Gunung Kematian, mendapatkan satu teman tambahan lebih baik daripada mendapatkan musuh. Jiang Chen tersenyum. Dia bisa merasakan keunggulan identitas Tan Zihao di keluarga Tan. Karena Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, keluarga Tan pasti akan menganggapnya sebagai teman. Jiang Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar gunung. Karena Ki yang melonjak di kuartal itu, mereka diperhatikan oleh banyak orang dengan sangat cepat. Ki yang kuat ini menarik perhatian banyak orang. Orang pertama yang melihat mereka datang adalah kelompok dari Istana Merdeka. Itu Jiang Chen. Dia akhirnya muncul. Sekarang, bunuh dia. 2 tetua Istana Kebebasan berteriak dan memimpin jalan menuju arah Jiang Chen. Wang Yi berputar dan bergegas untuk bergabung dengan mereka. Ketiganya adalah tim yang memburu Jiang Chen. Sekarang setelah mereka melihatnya, aura membunuh mereka meledak. Lihat, pemuda berkulit putih itu adalah Jiang Chen. Dia masih sangat muda. Ya, sepertinya Freedom Palace tidak akan melepaskannya kali ini. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menangani mereka. Itu orang tua Sot dari agama iblis kegelapan. Jiang Chen benar-benar telah berkolusi dengan agama iblis. Freedom Palace benar tentang ini. Banyak orang menatap Jiang Chen. 3 pria dari Istana Kebebasan kehilangan kesabaran dan pergi ke arah mereka untuk menghalangi jalan mereka. Jiang Chen, kamu membunuh orang yang lebih tua, mati sekarang. Wang Yi berteriak, aura pembunuhnya keluar dari tubuhnya. Orang-orang dari Istana Kebebasan. Jiang Chen mengungkapkan seringai dan dingin. Sot Old Man, halangi orang ini untukku. Tanpa ragu-ragu, Pak Tua Sot langsung memenuhi tuntutannya. Dia sekarang berada di puncak kaisar pertempuran kelas 6, dan pasti bisa menahan Wang Yi. Aura iblisnya naik ke langit dan menggunakan senjata iblis yang gelap dan dingin yang dia pegang, dia menebasnya ke arah Wang Yi. Jiang Chen, Anda tidak dapat menggunakan kesengsaraan surgawi lagi, saya ingin melihat trik lain apa yang Anda miliki.
Kedua tetua mengertakkan gigi, memposisikan diri di kiri dan kanan arah Jiang Chen dan menyerangnya. Tiga penyerang dari Freedom Palace terlalu cepat untuk bereaksi. Akan terlambat bagi tim penyelamat untuk menyelamatkan Jiang Chen dan Patua Sot. Namun, Jiang Chen tidak membutuhkan bantuan apapun. Kong, cahaya dari pedang bersinar cemerlang, aura tirani Jiang Chen keluar dari tubuhnya saat pedang suci surgawi muncul di tangannya. Pedang itu begitu ilahi sehingga permukaannya tertutup sepenuhnya dengan tanda naga merah darah. Pedang itu sekarang menjadi senjata kaisar yang sangat kuat, berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Swoosh! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Chen menebas sesepuh yang melarikan diri di hutan belantara. Tebasan ini mengguncang langit dan bumi. Ketika pedang telah menguncikinya, penatua yang awalnya percaya diri bisa merasakan kepercayaan dirinya runtuh. Dia merasakan kinraka, rasa kematian. Pada saat panik, tetua itu mengeluarkan senjatanya dan mencoba untuk menangkis serangan Jiang Chen. Sayangnya, serangan Jiang Chen terlalu kuat untuk kaisar tempur kelas 5 untuk bertahan melawan kekuatan pedang suci surgawinya tak terkira. Menakjubkan mata banyak orang, pedang itu menebas tubuh sesepuh. Dia meratap kesakitan dan mati. Tubuhnya dibelah menjadi dua dan jatuh dari langit. Apa? Tetua lain yang juga menerjang ke arah Jiang Chen berseru. Mereka memandang Jiang Chen seolah-olah dia baru saja melihat malaikat maut. Ki yang meledak asli tiba-tiba meredup seolah-olah telah menghilang, mirip dengan air surut. Sejak kamu datang, kenapa kamu tidak mati bersama? Jiang Chen menemuinya dengan serangan lain. Cahaya pedang berubah menjadi sepotong jaring, yang sepenuhnya berisi sesepuh itu. Tebasannya terlalu cepat bagi tetua itu untuk bereaksi. Itu adalah serangan habis-habisan, kaisar tempur kelas 5 tidak bisa menahannya. Ark, itu adalah ratapan lain, sesepuh lain dari Istana Kebebasan telah mati. Brothers Reunion. Itu terlalu cepat, tidak diragukan lagi. Garis miring sederhana Jiang Chen telah menyingkirkan dua kaisar tempur kelas 5. Adegan itu sangat mendominasi. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan Patua Sot dan Wang Yi yang bertarung merasakan hal yang sama dan mereka menghentikan pertempuran mereka. Bahkan pertempuran sengit dari jauh antara Mo Sang dan Tan Si Bai berhenti. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Jiang Chen, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini bisa begitu liar sehingga dia bahkan berani membunuh dua orang tua mereka di depan Istana Kebebasan. Faktanya, ini bukan hanya membunuh, itu juga menamparkan wajah Freedom Palace, memfitnah mereka. Tuhanku, apakah dia Jiang Chen? Saya telah mendengar tentang kekejaman dan gaya tanpa emosi dalam menangani berbagai hal. Desas-desus itu tidak salah menilai dia. Dia adalah makhluk yang akan membunuh bahkan tanpa mengedipkan matanya. Meskipun Istana Kebebasan ada di depannya, dia berani membunuh dua tetua di depan mereka. Keberanian ini benar-benar tak tertandingi. Tak tertandingi, tidak ada yang bisa menandingi dia. Ini disebut tirani. Bahkan tidak peduli siapa itu, dia hanya akan memotong tubuhmu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu kuat, tapi yang paling mengejutkanku adalah bahwa Jiang Chen hanyalah kaisar pertempuran kelas 2. Tetua kaisar tempur kelas 5 bahkan tidak memiliki kesempatan untuk setidaknya membela diri ketika dia menyerang. Ini terlalu menakutkan. Jadi inilah mengapa mereka memanggilnya orang yang dapat memulai kesengsaraan surgawi. Kekuatan tempurnya benar-benar menantang surga. Semua orang di tempat kejadian dikejutkan oleh pertempuran itu. Seluruh kerumunan mengalami adrenalin sekarang karena Jiang Chen. Banyak dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, beberapa hanya mendengar namanya hari ini karena domain misterius adalah tempat yang besar dan oleh karena itu tidak masuk akal bagi beberapa orang untuk tidak mengetahuinya. Adegan itu telah menanamkan kesan yang kuat tentang Jiang Chen di kepala semua orang bahwa dia pasti akan menjadi terkenal karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Jiang Chen memegang pedang suci surgawi, aura tirani mengelilingi tubuhnya dari atas ke bawah. Dia melangkah ke Wang Yi dan berteriak, "Skram!" Keributan ini sekeras guntur. Itu sangat menggetarkan gendang telinga Wang Yi sehingga dia bisa mendengar suara berdengung. Sebagai kaisar pertempuran kelas 6, dia tidak seharusnya takut padanya, tetapi dia tidak tahu mengapa, mungkin itu dipengaruhi oleh Qi Jiang Chen yang kuat dan pembunuhannya yang kejam. Wang Yi tidak bisa membantu tetapi berjalan mundur 2 langkah. Kamu sampah. Kamu ingin membunuhku hanya dengan ini. Jiang Chen memberinya tatapan mencemooh dan terbang menuju Sekte Nebula dengan langkah besar, diikuti oleh Tyrant dan Big Yellow. Patua Sot adalah yang terakhir, berusaha mencegah Wang Yi melakukan serangan diam-diam. Mengapa saya harus takut padanya? Dia hanyalah kaisar tempur kelas 2. Bahkan jika dia bisa membunuh kaisar tempur kelas 5, lalu apa? Dia masih bukan tandinganku, tapi kenapa aku takut padanya? Wang Yi terdorong untuk melukai dirinya sendiri untuk menghukum reaksi bodohnya itu. Dia diintimidasi oleh lawannya, hanya lawan kaisar pertempuran kelas 2. Benar-benar memalukan. Kakak laki-laki. Zhuo Ling'er menyambut dengan senang hati kakak laki-lakinya. Mereka telah dipisahkan sejak mereka memasuki Sekte Nebula. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain. Dia merasa sangat bahagia ketika melihat betapa hebatnya kakak laki-lakinya, matanya, bersinar seperti bintang, penuh kekaguman. Tidak buruk, Xiao Er. Jiang Chen menyentuh kepala Zhuo Ling'er dengan lembut. Dia sekarang berada di kaisar pertempuran kelas 2, yang tidak memenuhi perkiraannya. Junior Jiang, kamu sedikit sembrono di belakang sana. Kata Guo Shaofei, Jiang Chen telah membunuh dua tetua Istana Kebebasan di depan begitu banyak orang, yang tidak diragukan lagi sembrono. Dengan kata lain, konflik antara Jiang Chen dan Istana Kebebasan tidak akan lenyap sampai salah satu dari mereka mati. Namun, Guo Shaofei menatap Jiang Chen dengan mata penuh pujian. Dia dengan jelas melihat apa yang telah dilakukan Jiang Chen sekarang. Jika itu dia tidak akan bisa membunuh para tetua bahkan jika dia adalah kaisar tempur kelas 5, atau setidaknya tidak semudah Jiang Chen. Kakak laki-laki, Guo Shaofei dari Sekte Inti. Dia adalah pemimpin ekspedisi ini. Zhuo Ling'er memperkenalkan. Saya tidak setuju dengan saudara Guo. Mereka ingin membunuh saya, apakah saya seharusnya hanya berdiri di sana dan dibunuh oleh mereka? Jiang Chen menyapa saudara Guo dengan tinjunya. Kesan pertamanya tentang saudara laki-laki Guo sama sekali tidak buruk. Murid-murid dari Sekte Nebula sedang memandang Jiang Chen dengan tatapan kagum, termasuk para murid inti. Banyak dari mereka telah mendengar tetapi belum melihat pria ini, terutama para murid luar. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, mereka telah melihatnya sebagai dewa perang. Jiang Chen, kamu benar-benar berani.
Lilong dari Istana Kebebasan sangat marah. Mereka telah kehilangan 2 kaisar tempur kelas 5 lainnya sebelum pembukaan Gunung Kematian. Selanjutnya para tetua dibunuh di depan mereka, menyebabkan aib istana. Jika mereka tidak bisa menyingkirkan Jiang Chen, mereka tidak akan memiliki wajah untuk terus ada di domain ini lagi. Jiang Chen tidak menanggapi ancaman Lilong, dan berjalan menuju agama iblis kegelapan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mengganggu apa yang dikatakan Lilong. Ini adalah penghinaan besar bagi pembudidaya kelas tinggi seperti Lilong. Apakah kamu mencari kematian? Lilong mengamuk dan menerjang Jiang Chen. Lilong, kamu ingin membunuh orang-orang kami di depan kami. Guo Shaofei memblokir jalan, tidak memberikan kesempatan bagi Lilong untuk menyerang Jiang Chen. Guo Shaofei, minggir. Ini adalah masalah antara Jiang Chen dan Istana Kebebasan. Mata Lilong merah padam saat dia berteriak. Kamu, Kaisar Pertempuran kelas 8 menyerang Kaisar Pertempuran kelas 2, bukankah kamu merasa malu? Aku menantangmu untuk menemukan Kaisar Tempur kelas 2 di antara orang-orangmu untuk bertarung dengannya. Guo Shaofei menghadapinya. Jika dia mundur, dia akan dianggap lemah, dan akan dipandang rendah. Kata-kata Guo Shaofei membuat banyak orang memutar mata dengan panik. Membiarkan Kaisar Tempur kelas 2 dari Istana Kebebasan untuk melawan Jiang Chen tidak berbeda dari membuatnya mati. Lilong mengertakkan giginya, dia tidak punya pilihan lain. Dia tahu tidak mungkin membalas dendam pada Jiang Chen di depan Guo Shaofei, dan Istana Kebebasan tidak mampu untuk memulai perang dengan Sekte Nebula karena akan membawa kerugian besar bagi Istana Kebebasan. Lilong mengungkapkan tatapan membunuh. Dia harus membunuh Jiang Chen, akan sulit menemukan kesempatan untuk melakukan itu setelah memasuki Gunung Kematian. Jiang Chen berjalan lurus dan meraih ke depan agama iblis kegelapan. Pak Tua Sot menyapa Han Yan dengan tinjunya. Meskipun demikian, perhatian Han Yan diarahkan tidak hanya pada Pak Tua Sot, tapi juga pada Jiang Chen. Dia telah mengawasinya sejak dia tiba. Kamu masih mendominasi seperti biasa, kemanapun kamu pergi. Kata Han Yan, Tuan Muda Agama Iblis Kegelapan, apakah ini omong kosong? Anda adalah Kaisar Tempur kelas 6 sekarang, sepertinya Anda menjalani kehidupan yang mudah. Setelah Jiang Chen selesai, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk temannya. Han Yan melakukan hal yang sama. Mereka mengabaikan tatapan semua orang di sekitar mereka dan saling memeluk dengan hangat dan erat. Itu adalah pelukan kuat yang penuh persaudaraan, yang tidak bisa dipahami oleh orang luar. Sudah lama sejak mereka melangkah ke benua ilahi bersama. Akhirnya, saudara-saudara bisa bersatu kembali. Perasaan menyenangkan itu tidak bisa dijelaskan. Mereka bukanlah orang yang pandai mengungkapkan perasaan mereka. Faktanya, mereka tidak perlu karena pelukan ini mengungkapkan segalanya. Apakah keduanya selesai berpelukan? Apakah Anda mengabaikan keberadaan Guk-Guk Tuan? Big Yellow tidak tahan lagi dan membuka mulutnya, menggigit sisi belakang Han Yan. Dasar Guk-Guk bodoh. Kamu tidak berubah sedikit pun. Han Yan mendaratkan kakinya di atas kepala Big Yellow. Kemudian, kedua pria dan Guk-Guk itu tertawa bahagia di depan banyak orang tanpa peduli. Jiang Chen tidak peduli dengan situasi saat ini, yang dia inginkan hanyalah dapat melakukan apa yang dia inginkan. Adegan ini disaksikan oleh semua orang. Banyak yang mengerti mengapa Tuan Muda itu akan membela Jiang Chen pada awalnya selama pengecaman. Itu tidak sesederhana karena Jiang Chen telah menyelamatkan orang tua Sot, mereka bisa mengatakan bahwa keduanya sudah saling kenal sejak lama, hubungan mereka jauh lebih besar daripada persahabatan biasa. Orang-orang dari agama iblis kegelapan memandang Jiang Chen dengan senang hati. Mereka langsung menjadi penggemarnya karena tindakannya. Itu membuktikan bahwa Tuan Muda mereka juga makhluk yang mendominasi, berteman dengan orang seperti itu. Pada titik ini, Mo Sang dan Tan Zibai menghentikan semua gerakan mereka dan kembali ke kelompok mereka masing-masing, tetapi keinginan mereka untuk saling bertarung tidak pernah berhenti. Menilai dari situasi saat ini, bahkan jika seseorang memulai pertempuran, tidak ada yang mau bertarung karena semua orang ada di sini untuk memasuki Gunung Kematian untuk mendapatkan beberapa manfaat. Berjuang di sini tidak akan membawa keuntungan apapun bagi mereka. Jiang Chen berbalik untuk memindai kelompok keluarga Tan. Tatapannya menyapu kerumunan tetapi tidak menemukan Tan Zihao atau Tan Lang. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Tan Zihao sudah menjadi kaisar tempur ketika mereka berada di Provinsi Liang, dia tidak akan melewatkan ekspedisi seperti ini. Dia merasa aneh karena dia tidak dapat menemukan teman-temannya di grup keluarga Tan. Jiang Chen menyapa pemimpin keluarga Tan dan berkata, "Saya Jiang Chen, teman Tan Zihao." Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia katakan. Dia hanya mengungkapkan hubungannya dengan Tan Zihao dengan sengaja untuk memberitahu mereka bahwa tidak perlu bertengkar karena mereka adalah sekutu. Tan Zihao, dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Apa hubungan pertemananmu dengannya dengan kita? Tanpa diduga, Tan Zibai tersenyum dingin dan berkata, "Apa maksudmu?" Wajah Jiang Chen berubah. Tampaknya Tan Zihao telah menghadapi beberapa kesulitan dalam keluarga Tan. Perasaan menguntungkannya terhadap keluarga Tan telah memudar seketika saat dia mengungkapkan dua cahaya dingin dari matanya. Hanya sampah, kata Tan Zibai dengan nada polos sementara kipas lipat bergerak di depan dadanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Jiang Chen. Dia adalah teman baik Tan Zihao. Jika temannya menghadapi masalah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bahkan mungkin melibatkan Tan Lang. Dialah yang menyarankan Tan Lang untuk mengikuti Tan Zihao kembali ke keluarga Tan. Jika Tan Lang diperlakukan dengan buruk, Jiang Chen tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Wajah Jiang Chen tidak terlihat bagus. Dia mengira bahwa keluarga Tan adalah sekutunya. Namun, dari kelihatannya sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi sekutunya tetapi mereka mungkin adalah musuhnya. Jiang Chen tidak melanjutkan percakapan. Bahkan dengan kehadiran Tan Zihao, dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu mengubah situasi. Jiang Chen harus menemukan cara lain untuk menyelesaikannya begitu dia keluar dari Gunung Kematian. Aura berapi-api di antara 4 dari 5 kekuatan utama sangat kuat bahkan jika mereka tidak benar-benar terlibat dalam perang. Jika bukan karena acara besar yang merupakan pembukaan Gunung Kematian menjadi prioritas utama, mereka pasti sudah memulai perang berdarah sejak mereka mengetahui tentang tindakan berani Jiang Chen. Tempat ini sama sekali tidak cocok untuk kegiatan semacam itu karena tidak akan membawa manfaat apapun bagi negara adidaya manapun. Istana Kebebasan, orang yang sangat menginginkan Jiang Chen mati, akan memiliki banyak kesempatan untuk mengambil nyawanya begitu dia memasuki Gunung Kematian. Tiba-tiba, 5 ki kuat terbang ke arah kerumunan dari arah yang berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat.
Banyak murid yang berada di kelas yang lebih rendah bahkan tidak bisa melihat sekilas siluet mereka. Mereka muncul di atas langit dalam sepersekian detik. Sepertinya mereka telah membuat janji pertemuan karena mereka semua muncul pada waktu yang bersamaan. Kemunculan mereka membungkam kerumunan di tempat kejadian. Sein aura yang intens dilepaskan dari tubuh mereka seperti gelombang pasang tinggi di laut, benar-benar menutupi langit. Orang-orang merasa tertekan oleh aura ini sehingga jiwa mereka sedikit gemetar, membangkitkan rasa kekaguman mereka terhadap mereka. Siluet tersebut adalah Nebula Kid dari Nebula Sekte, Freedom King of the Freedom Palace, Skyhill Taoist dari Skyhill School, Tan Zentian dari Tan Family dan Wu Yimo dari Dark Devil Religion. Mereka bisa disebut 5 pahlawan besar atau 5 taipan legendaris. Sekte seperti Sekte Nebula dan Istana Kebebasan memiliki nama tuannya yang diwarisi oleh setiap penerusnya. Setiap generasi Master Sekte akan dinamai sebagai Nebula Kid dan Raja Kebebasan karena ini adalah hukumnya. Itu mewakili prestise dan kekuatan. 5 orang suci kelas 4 ini cukup kuat untuk mewakili seluruh kekuatan tempur puncak domain misterius. Tatapan semua orang tertuju pada mereka dengan mata membara, terutama para pembudidaya aneh dan beberapa murid kekuatan kecil. Mereka semua sangat senang bisa melihat para taipan legendaris secara langsung. Itu bukanlah sesuatu yang mereka impikan, terutama tidak mereka berlima bersama. Hal ini cukup untuk mereka banggakan di depan mereka yang tidak sempat datang saat mereka kembali. Freedom King mengenakan baju besi mantel ungu di tubuhnya yang kokoh. Setelah dia tiba, dia melihat kedua mayat itu. Dia mengenali mereka karena mereka adalah tetua istananya berdasarkan seragam mereka. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh tetua istana kemerdekaan saya? Freedom King mengamuk. Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memicu ketakutan di antara kerumunan. Guru, ini adalah perbuatan Jiang Chen dari Sekte Nebula. Dia membunuh 4 tetua kaisar tempur kelas 5 kami. Li Long menyambut Freedom King dengan tinju dan menunjuk ke arah Jiang Chen. Setelah hukumannya selesai, kelima taipan itu memusatkan perhatian pada Jiang Chen. Mereka bisa merasakan bahwa Jiang Chen Qi, dia hanyalah kaisar pertempuran kelas 2, tapi bagaimana mungkin dia bisa membunuh kaisar pertempuran kelas 5? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Nebula Kid adalah orang yang paling terkejut. Kembali ketika Jiang Chen pertama kali memasuki Sekte Nebula, dia hanyalah Raja Tempur kelas 9. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai kaisar tempur kelas 2 dan dia mampu membunuh kaisar tempur kelas 5 dengan level itu. Namun, bahkan jika dia juga dikejutkan oleh Jiang Chen, dia adalah yang paling tenang dari semuanya karena dia tahu identitas sebenarnya dari Jiang Chen. Dia tidak merasa sangat terkejut dengan fakta bahwa Jiang Chen dapat melakukan tindakan yang menentang surga. Karena dia adalah reinkarnasi dari orang suci terbesar, jika dia tidak menciptakan surga yang menentang keajaiban, itu akan sangat tidak wajar. Nebula Kid menjadi lebih percaya diri untuk bekerja dengan Jiang Chen setelah melihat peningkatan drastisnya. Masa depannya mungkin ada di tangan Jiang Chen sekarang. Mengikuti di belakang punggung orang suci terbesar yang dulunya tidak akan membawa kerugian apapun baginya. Seorang anak yang lemah berani membunuh orang yang lebih tua. Anda mencari kematian. Freedom King membuat dingin. Dia melancarkan serangan dengan cakar seperti telapak tangan ke Jiang Chen. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya orang suci kelas 4 kecil. Ki-nya cukup kuat untuk melumpuhkan Jiang Chen. Bagi Freedom King, dia adalah seorang jenius yang sangat langka, tapi dia adalah musuh sekarang. Dia serapuh semut di depan orang suci kecil dan bisa dicubit sampai mati dengan mudah. Hong Long. Nebula Kid menggunakan skill, dia tidak bisa membiarkan Freedom King membunuh Jiang Chen. Keterampilan pertahanannya bertemu dengan Freedom King. Freedom King, kamu meremehkanku, bukan? Ini adalah murid saya, Anda tidak bisa membunuhnya sesuka Anda. Nebula Kid sangat marah. Hubungannya dengan Freedom King tidak terlalu baik, dan Jiang Chen sangat penting baginya. Jika seorang guru tidak menghentikan lawannya untuk membunuh muridnya, dia akan ditertawakan oleh semua orang karena kepengecutannya. Nebula Kid, kamu ingin memulai perang denganku hanya karena seorang murid. Wajah Freedom King serius. Ayo, aku tidak takut padamu. Anda juga salah satu penguasa tirani dari generasi ini, tetapi sebagai orang suci kelas 4 kecil, betapa memalukan bagi Anda untuk menindas kaisar pertempuran kelas 2. Tidakkah Anda akan menjadi bahan tertawaan begitu berita ini tersebar? Atau mungkin Anda tidak memiliki anak muda untuk mewakili Anda? Kata-kata Nebula Kid menunjukkan tekadnya. Haha Freedom King, ini terlalu memalukan. Sudah cukup memalukan bahwa kaisar tempur kelas 5 Anda tidak bisa menangani kaisar pertempuran kelas 2. Biarkan murid inti Anda menghadapinya jika Anda punya nyali. Tidak perlu bagimu untuk menanganinya secara pribadi karena bahkan aku merasa dipermalukan untukmu. Master Agama Iblis Kegelapan, Wu Yimo, tertawa, tidak mau melepaskan kesempatan untuk mengirim penghinaan ke Freedom King. Ekspresi Freedom King berubah, dia membuat dingin dan menghentikan usahanya untuk menyerang. Untuk secara pribadi menangani kaisar tempur seorang diri benar-benar tindakan yang memalukan. Ada lebih dari cukup murid inti yang bisa menyingkirkannya. Freedom King memberikan perintah secara diam-diam menggunakan Divine Sense-nya kepada murid inti. Dengar, jangan biarkan aku melihat pemuda ini keluar dari gunung kematian hidup-hidup. Li Long menggerakkan tubuhnya dan membungkuk pada Freedom King setelah menerima perintah. Baik, tidak ada lagi penundaan. Kita harus cepat membuka gunung kematian. Kata Tan Zentian. Setelah itu, 5 master berkumpul dan membangun 3 lorong imajiner di zona spasial yang terhubung langsung ke bagian internal gunung kematian. Lihat, gunung kematian akan terbuka dalam waktu singkat. 5 Minor Saint Tycoons membukanya dengan kekuatan gabungan mereka. Kami akan memasuki gunung untuk ekspedisi. Saya sudah mengharapkan ini sejak lama. Saya harus mendapatkan sesuatu yang baik ketika saya masuk. Banyak yang mulai merasa gugup. Ini adalah hari yang mereka tunggu-tunggu. Mereka semua telah mempersiapkan acara besar ini untuk terjadi dan akan segera melakukannya begitu dibuka. Dengan sangat cepat, ketiga lorong itu menjadi padat di langit di atas kepala mereka. 3 lorong itu memiliki panjang yang berbeda dan akan menuju ke tempat yang berbeda di bawah gunung kematian. Ada 3 level yang dibuka. Setiap level memiliki kesulitan dan bahaya yang berbeda. Tingkat pertama cocok untuk jiwa tempur, tingkat kedua untuk raja tempur dan yang ketiga untuk pembudidaya kaisar tempur. Ayo pergi, kita akan masuk. Beberapa telah terbang dengan liar dan memilih jalan masuk sesuai dengan tingkat kelas mereka dan masuk dalam sekejap. Pintu masuk lorong itu sangat besar, cukup besar bagi mereka untuk masuk dalam kelompok besar seperti sekawanan tawon.
Para jenius dari 5 kekuatan besar juga memasuki lorong yang berbeda sesuai dengan budidaya mereka. Pada dasarnya, sangat sedikit dari mereka yang akan memilih jalan yang mengarah ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada yang dapat ditangani oleh kelas mereka saat ini. Bahkan Raja Tempur yang sangat kuat tidak akan memilih untuk memasuki level ketiga, karena semakin tinggi levelnya, semakin berbahaya jadinya. Mereka di sini untuk mencari harta karun, bukan untuk kematian mereka dan tidak ada yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam ekspedisi ini. Kakak, ayo masuk bersama. Zuo Ling'er berdiri di samping Jiang Chen. Siapa gadis kecil ini? Han Yan bertanya. Dia sudah mengetahui bahwa pasti ada hubungan khusus antara keduanya ketika Zuo Ling'er berdiri untuk membela Jiang Chen. Ini Zuo Ling'er, adik angkatku yang baik. Ini saudara baikku, Han Yan. Jiang Chen memperkenalkan mereka satu sama lain. Han Yan tersenyum. Dia merasa sedikit terkejut mengetahui bahwa gadis kecil berusia 12 tahun ini telah mencapai kaisar pertempuran kelas 2. Dia tidak ingin membandingkan kejeniusan itu dengan orang-orang di benua timur. Ah Han Yan, ini Tyrant. Anda bisa memanggilnya biksu, dia juga salah satu teman baik saya. Kami telah menghadapi cobaan hidup dan mati sebelumnya. Jiang Chen menepuk bahu Tyrant sambil memperkenalkannya. Tuan muda, Tyrant meletakkan satu telapak tangan di dadanya dan berkata dengan hormat. Tuan yang hebat terlalu sopan. Han Yan dengan cepat menjawab. Jiang Chen dan Big Yellow tidak bisa terus melihat ini lagi, satu mengangkat kakinya, dan yang lainnya membuka mulutnya, lalu menyerang Tyrant dari kiri dan kanan. Apakah kamu akan mati jika tidak berpura-pura? Jiang Chen tidak bisa berkata-kata untuk biksu yang tidak tahu malu ini meskipun kesungguhannya benar-benar bisa meyakinkan orang. Han Yan jelas telah tertipu oleh wajah biksu tertuanya. Han Yan belum pernah bertemu Tyrant sebelumnya, tapi dia bisa melihatnya dari bagaimana Jiang Chen dan Big Yellow memperlakukannya. Dia bisa menebak tipe orang seperti apa biksu ini, mungkin orang aneh lainnya. Ayo pergi, yang lain sudah masuk, kita tidak bisa tertinggal. Tyrant berkata dan dengan cepat terbang menuju lorong di tingkat ketiga seperti tersangka yang melarikan diri. Ayo pergi, Jiang Chen berkata. Beberapa orang terbang ke lorong yang sama. Tidak lama setelah Jiang Chen memasuki saluran tersebut, dia tiba-tiba merasakan angin yang sangat kuat menyerangnya dari belakang. Kekuatan itu terlalu kuat untuk dia tangani bahkan dengan nilainya saat ini. Mencari kematian, Han Yan sangat marah. Gelombang aura iblis mengepul dari tubuhnya dan dia berubah menjadi pilar cahaya hitam yang kokoh, bertabrakan dengan serangan di belakang. Hong Long. Benturan besar menyebabkan seluruh lorong terguncang. Orang yang melakukan serangan diam-diam bukanlah orang yang tidak dikenal, dia adalah Li Long dari Istana Kebebasan. Han Yan mempertahankan serangan itu dengan kekuatan Kaisar Tempur kelas 6, tetapi dia sedikit didorong menjauh karena dampak yang kuat. Namun, wajah Han Yan tetap tenang. Jika dia benar-benar mengaktifkan garis keturunannya, dia pasti bisa menghadapi Li Long. Li Long, apakah kamu mencari kematian? Han Yan dan banyak lainnya marah. Ini adalah jalan masuk ke zona spasial. Jika perkelahian terjadi di daerah tersebut, itu akan menyebabkan malapetaka dan banyak yang akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Mereka akan tersedot ke celah zona spasial, dan akan terjebak di sana selamanya. Li Long, jika kamu ingin mati, jangan bawa kami. Aku akan menjadi orang pertama yang membalas mereka yang melancarkan serangan apapun di sini. Qitan Zibai meledak dari jauh dan berkata dengan keras. Adegan itu barusan sangat menakjubkan. Tabrakan keterampilan mereka telah sedikit mengguncang seluruh lorong, dan telah menciptakan beberapa retakan kecil. Jika ini terus berlanjut, lorong akan rusak dan pada saat itu, tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Serangan rahasia Li Long telah menyebabkan banyak orang menjadi marah. Tan Zibai bukan satu-satunya. Bahkan, semuanya marah atas kejadian itu. Bahkan murid-murid Istana Kebebasan menghapus keringat dingin ketakutan dan berpikir bahwa Li Long terlalu gegabah. Tindakan seperti itu akan membuat semua orang menjadi musuhnya. Li Long membuat hawa dingin setelah melihat semua tanggapan mereka. Dia gagal membunuh Jiang Chen sekarang karena dia tidak pernah mengira Tuan Muda Agama Iblis Kegelapan begitu kuat. Hampir tidak mungkin baginya untuk melancarkan serangan lain. Begitu dia menyinggung mereka semua, dia akan menjadi target bersama ketika mereka masuk lebih dalam ke Gunung Kematian. Saya akan membunuhmu. Jiang Chen memandang Li Long di belakangnya, dan berkata dengan nada dingin dan bermusuhan. Dia sudah menetapkan targetnya ke Li Long. Ketika dia bertekad untuk membunuh seseorang, ada satu hal yang akan dia pastikan, yaitu membiarkan orang lain mati sebelum dia. Han Yan melirik Li Long dengan marah dan berkata, ayo pergi, mari kita abaikan dia untuk saat ini. Orang-orang bergerak dengan cepat lebih dalam ke Gunung Kematian. Dalam sekejap, kabut putih terbentuk di depan mereka. Itu adalah kabut yang sangat tebal yang menutupi semua yang ada di depan, dan bahkan Kaisar Tempur kelas atas pun tidak bisa melihatnya. Namun, ada seseorang yang bisa melihat melalui kabut yang kabur. Penglihatan Jiang Chen jauh lebih tajam daripada mereka atau mungkin itu karena kekuatan teknik penurunan jiwa hebatnya. Dalam kabut, dia bisa dengan jelas melihat apa yang ada di baliknya. Ada berlapis-lapis pintu masuk zona spasial di mana-mana. Pintu masuk ini tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk memilih kemana mereka ingin pergi, karena ada kekuatan yang kuat yang akan meletus dan menyedot siapapun yang ada di dekatnya tanpa peringatan apapun. Kakak, kabut putih di depan terlihat mengerikan, apakah itu berbahaya? Zuo Ling'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini kabut yang sangat tebal, bahkan saya tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Mungkin, ada bahaya yang tidak diketahui di belakangnya. Tempat ini disebut Gunung Kematian dan kematian bisa terjadi kapan saja. Kata Han Yan, siapa takut, tidak ada bahaya di depan. Kami belum masuk sepenuhnya ke bagian dalam Gunung Kematian. Hanya ada banyak pintu masuk zona spasial. Siapapun yang memasuki salah satu pintu masuk akan tersedot ke dalamnya dan dikirim ke zona spasial yang berbeda. Zona spasial di bawah gunung ini tidak terhitung jumlahnya, mereka tumpang tindih satu sama lain karena tempat ini pernah dihuni oleh sekte kolosal bertahun-tahun yang lalu. Karenanya, akan ada banyak harta karun yang tertinggal. Itu tergantung pada zona spasialnya, ada yang membawa keberuntungan, ada yang berbahaya dan ada yang keduanya. Apapun yang kita dapat tergantung pada keberuntungan kita. Kalian semua, datang dan tetaplah di dekatku. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuat perisai yang akan memungkinkan kita untuk masuk ke dalam zona spasial yang sama. Jiang Chen mengatakannya dengan nada rendah. Mereka mengangguk dan segera mendekati Jiang Chen. Tanpa ragu, mereka memiliki kepercayaan yang tinggi pada Jiang Chen.
Tidak ada orang yang bisa melihat menembus kabut kecuali dia, yang tidak mengherankan sama sekali. Pergilah. Jiang Chen melangkah maju dan yang lainnya mengikuti dengan cepat. Dalam sepersekian detik, mereka telah mencapai tepi kabut putih dan energi tak berbentuk dilepaskan dari tubuh Jiang Chen, menyelimuti semua orang. Saat mereka melangkah ke area berkabut, banyak yang tidak bisa membantu tetapi menggigil. Mereka melihat banyak pintu masuk zona spasial, masing-masing seperti kepala binatang buas kuno, Qi yang gelap dan dingin keluar dari lubang. Qi memiliki kekuatan penyerapan yang sangat besar. Jika bukan karena energi Jiang Chen yang menarik mereka bersama, mereka akan tersedot ke dalam lubang yang berbeda. Untungnya, Jiang Chen memiliki pandangan ke depan bahwa ini akan terjadi dan mencegah mereka keluar dari grup. Jalur zona spasial di tempat ini hampir tidak berbeda dari yang lain, jadi tidak ada gunanya memilih pintu masuk. Ketika Jiang Chen hendak tersedot ke salah satu pintu masuk, Big Yellow segera berkata, pergilah ke kiri, cepat. Jiang Chen sudah berada di dekat pintu masuk dan terus-menerus disedot oleh Qi lubang yang kuat. Akan sangat sulit untuk mengubah arah sekarang. Namun, dia harus mengikuti kata-kata Big Yellow, karena guk-guk ini pasti merasakan sesuatu darinya. Lain kali beritahu aku lebih awal. Jiang Chen memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Dia melemparkan True Dragon Palm untuk melawan kekuatan penyerapan secara paksa. Kekuatan kontras membuat Jiang Chen sangat menderita, dia gemetar saat dia berjalan menuju lubang yang disarankan oleh Big Yellow dalam sekejap. Setelah Jiang Chen dan yang lainnya masuk ke dalamnya, bayangan gelap seperti kekuatan jahat mengikuti di belakang mereka. Makhluk ini belum pernah muncul sebelumnya, tidak ada yang tahu kapan bayangan ini muncul. Sepertinya itu datang khusus untuk Jiang Chen dan telah memilih jalan yang sama dengan mereka. Titik. Seseorang telah masuk, kami tidak bisa menunda lagi. Semua harta karun akan hilang jika kita terlambat. Seorang pembudidaya aneh berteriak. Akibatnya, sekelompok orang dengan panik bergegas maju ke kabut putih. Setiap dari mereka yang masuk tersedot ke lorong yang berbeda dan dikirim ke area yang berbeda. Karena kekayaan dan keberuntungan harus bergantung pada surga, kemanapun mereka dikirim sekarang akan menjadi takdir mereka. Ini adalah simbol keberuntungan seseorang. Beberapa mungkin bisa mendapatkan harta yang akan memukau seluruh dunia, yang lain mungkin dikirim ke tanah kematian dan mati, berakhir sebagai tulang belulang yang sunyi. Masing-masing siluet tertutup kabut putih. Semuanya menghilang dalam beberapa menit. Setelah mereka semua masuk ke dalam lubang tertentu, lorong zona spasial di belakang mereka lenyap. Pembukaan Gunung Kematian hanya terjadi selama beberapa menit karena tidak ada dari 5 master peringkat Saint kecil yang berani tinggal di dekat Gunung Kematian lama karena itu mungkin mengaktifkan energi daerah terlarang dan melahap semua orang di dalamnya. Pada saat itu, siapapun yang berada di gunung akan mati, sesuatu yang mereka berlima tidak mampu untuk terjadi. Titik. Dalam sekejap cahaya, Jiang Chen dan yang lainnya memasuki zona spasial independen. Ada juga banyak orang lain yang masuk bersama mereka. Tanah sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Tempat ini gelap dan gelombang Qi yang mengerikan berlama-lama di udara, menyebabkan orang merasa tertekan. Kami telah mencapai bagian dalam Gunung Kematian. Kami harus lebih berhati-hati. Pak Tua Sot mengingatkan. Saat Jiang Chen menemukan keseimbangannya di tanah, dia merasakan gelombang aura dingin yang tiba-tiba di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh dan menemukan ruang kosong di belakang, dia tidak menemukan apapun. Bahkan jika dia tidak melihat siapapun di belakangnya, aura pembunuh barusan sangat jelas. Bayangan gelap. Jiang Chen mengerutkan kening saat matanya berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. The Dark Shadow akhirnya muncul. Itulah yang selalu mereka lakukan, mereka akan terus menghantui seseorang sampai orang itu terbunuh. Jiang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Dia sedang menunggu pembunuh bayangan hitam untuk bergerak. Dia tahu bahwa pembunuh itu menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Jiang Chen selalu meningkatkan kewaspadaannya terhadap pembunuh bayangan hitam sejak insiden terakhir di biara. Dia tidak bisa meremehkan pembunuh yang datang kali ini. Pembunuh ini harus jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan oleh karena itu, Jiang Chen harus sangat berhati-hati meskipun tidak mungkin untuk melindungi mereka. Big Yellow, apa yang kamu rasakan? Jiang Chen memandang Big Yellow dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang hebat yang ada di daerah ini karena Big Yellow telah memilihnya. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku bisa memberitahumu bahwa ada harta karun yang tersembunyi di sini. Kata Big Yellow secara intuitif. Itu adalah intuisinya untuk harta karun, kemampuan bawaannya untuk mendeteksi harta apapun adalah kekuatan mistik yang luar biasa. Kakak, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Zuo Ling'er melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain kabut hitam dan Qi gelap kuno yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ling'er, jangan takut. Kami akan pergi ke daerah lain untuk mencari tahu. Jiang Chen berkata sambil memilih arah lain untuk pergi. Mereka semua melangkah cepat di belakang Jiang Chen dan melewati lapangan terpencil sebelum mereka bisa melihat benda raksasa terbaring di depan. Ada sebuah bangunan di depan, mungkin ditinggalkan oleh Colossus Sect. Mari kita pergi dan mencari tahu. Kata Han Yan. Mereka meningkatkan kecepatan dan datang ke depan gedung. Itu adalah istana kuno yang telah dibangun selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ada bekas luka di bagian luar istana, bekas luka sejak dulu. Istana itu sangat besar. Terlepas dari kenyataan bahwa bangunan ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun, masih terlihat megah sampai-sampai siapapun akan memusatkan perhatian pada bangunan yang mengagumkan ini untuk waktu yang lama. Big Yellow mengendus dan berkata, ada harta karun di sini, tapi juga bahaya. Semua orang merasa gugup tetapi juga menjadi bersemangat setelah mendengar update terbaru Big Yellow. Gerbang istana terbuka, gelombang kabut keluar darinya. Udara pengap, Qi kematian di udara menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang. Pergi, ayo masuk dan lihat. Setiap orang harus berhati-hati. Ah, Han dan Shot Old Man, kita bertiga akan memimpin mereka. Jiang Chen memandang Han Yan dan Shot Old Man. Di tim, mereka adalah yang terkuat. Jika ada situasi berbahaya, mereka akan menjadi yang pertama menghadapinya. Baik, Han Yan dan Pak Tua Shot mengangguk. Bersama dengan Jiang Chen, mereka berjalan selangkah demi selangkah ke dalam istana. Saat mereka mencapai gerbang, bau darah yang menjengkelkan melayang dari dalam. Mereka melihat dua mayat tergeletak di istana dengan mata terbuka lebar. Hati mereka digali dan ekspresi wajah mereka mengerikan, menunjukkan teror yang mereka alami sebelum kematian mereka, seolah-olah mereka telah melihat makhluk paling menakutkan di dunia. Mendesis. Semua orang tersentak. Dua orang di depan mereka mengalami kematian yang tragis dan tubuh mereka masih berlama-lama dengan Qi kematian.
Sepertinya mereka telah diserang oleh makhluk menakutkan, bahkan hati mereka digali. Cara membunuh yang sangat kejam. Keduanya adalah kaisar tempur kelas 1. Berdasarkan ekspresi mereka, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum hati mereka diambil. Kata Tyrant, banyak yang bisa memprediksi apa yang terjadi pada mereka. Keduanya adalah pembudidaya aneh yang baru saja masuk. Mereka pasti masuk karena mereka berasumsi bahwa ada harta karun yang tersembunyi di sini, tetapi tidak pernah menyangka hal buruk seperti itu akan terjadi. Darah di lantai belum mengering. Jelas, mereka dibunuh belum lama ini. Mungkin saja mereka terbunuh sebelum Jiang Chen dan yang lainnya datang ke sini. Namun, mereka tidak mendeteksi adanya gerakan besar ketika mereka masuk. Mungkin, kedua orang ini mati bahkan tanpa sempat menangis. Itu terlalu menakutkan, bahkan tidak memberi keduanya kesempatan untuk bersuara sebelum mereka mati. Siapa yang sekuat ini? Sementara mereka masih berdiskusi, gelombang angin mengerikan bertiup saat cakar tajam hijau tiba-tiba muncul dari udara tanpa tanda atau peringatan. Itu datang dengan kecepatan luar biasa dan menuju hati Jiang Chen. Cakar itu penuh dengan Key of Death, dan dinginnya yang suram menggigil jiwa orang-orang. Jiang Chen membuat dingin. Makhluk tersembunyi itu mungkin bisa melakukan serangan diam-diam pada kaisar pertempuran kelas 1, tetapi akan sangat sulit untuk melakukan itu pada Jiang Chen. Kong! Cakar itu dengan keras menghantam dada Jiang Chen dan suara logam bergemerincing, bersama dengan percikan yang cemerlang. Sebuah baju besi emas muncul di permukaan dada Jiang Chen, menghalangi serangan makhluk tak dikenal. Armor itu adalah Vireton Combat Armor. Jiang Chen telah mencapai penguasaan di mana baju besi akan menampakkan dirinya setiap kali merasakan bahaya. Mendesis. Serangan itu gagal. Cakar itu memancarkan ki hitam kematian sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan. Namun, sebelum setengah jalan kembali, itu ditangkap oleh Jiang Chen dalam sekejap. Telapak tangan Jiang Chen sekarang penuh dengan bekas naga dan telah berubah menjadi cakar naga setajam silet. Cakar tajam sosok tak dikenal yang penuh dengan bulu hijau bergetar kuat dan memancarkan lebih banyak ki kematian. Ki ini mematikan. Itu lebih beracun dari racun manapun di dunia ini. Namun demikian, ini tidak efektif untuk Jiang Chen. Itu benar-benar tidak berbahaya baginya karena seni transformasi naganya yang dapat menghambat hampir semua hal. Pergi dari sana. Jiang Chen berteriak. Dia mengerahkan kekuatan pada cakar naganya dan menarik benda itu dari kegelapan. Itu adalah pria kerangka yang telah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, tubuhnya dibungkus oleh ki kematian yang tebal dan lapisan bulu hijau yang berbau seperti bau mayat busuk. Krur. Setelah terlihat, mulutnya bergerak seperti gelombang, menciptakan suara yang sangat tidak menyenangkan dan menusuk seolah-olah itu adalah suara gergaji kayu. Rahangnya jatuh dan berlari ke depan untuk menggigit Jiang Chen. Kiyah. Zuo Ling'er berseru, dia adalah seorang gadis berharga yang belum pernah melihat makhluk yang begitu mengerikan sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia hanyalah seorang anak kecil, yang berarti bahwa pola pikirnya belum mencapai kedewasaan tertentu. Oleh karena itu, biasanya dia dikejutkan oleh makhluk kejam ini. Mata Jiang Chen dingin. Kerangka manusia hanya memiliki kekuatan tempur kaisar pertempuran kelas 2, yang tidak membuat Jiang Chen khawatir sama sekali tidak peduli seberapa cepat kerangka itu bisa bergerak atau seberapa kuat ki kematiannya. Jiang Chen mematahkan cakar tajam dari kerangka itu dan mencakar tengkoraknya dengan cakar naganya, menghancurkannya. Kerangka manusia hanya memiliki beberapa saat perjuangan sebelum kinya benar-benar hilang dan jatuh ke tanah. Kakak, itu sangat menakutkan. Benda apa itu? Zuo Ling'er bertanya. Beberapa dari wajah mereka menjadi jelek. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Kerangka itu sebelumnya adalah manusia, tetapi mereka tidak tahu mengapa itu berubah menjadi makhluk yang begitu menakutkan setelah kematian, itu melampaui pemahaman mereka. Bahkan Patwa Sot yang telah hidup di dunia kultivasi selama sekitar setengah dari hidupnya belum pernah menemukan makhluk seperti itu sebelumnya. Itu adalah jiwa yang gelap. Jiang Chen berkata, jiwa hitam. Tyrant dan yang lainnya bertanya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang jiwa gelap ini. Betul sekali. Ada banyak hal yang tidak biasa di dunia ini. Beberapa orang meninggal dengan penyesalan abadi karena mereka memiliki hal-hal yang tidak dapat mereka lepaskan. Orang-orang seperti ini akan memadatkan aura kesedihan tertentu di tubuh mereka setelah mereka mati. Jika ada lingkungan yang kondusif, mereka akan berubah menjadi jiwa gelap yang sangat menakutkan yang hanya membunuh makhluk hidup. Mereka dilahirkan tanpa hati nurani, oleh karena itu mereka sangat kejam dan tanpa emosi. Jiwa gelap di depan kita sudah ada di tempat ini sejak lama. Satu-satunya yang dia tahu adalah bagaimana mengkonsumsi hati manusia yang menunjukkan bahwa dia telah benar-benar kehilangan hati nuraninya. Sifat mereka yang haus darah membuat mereka membunuh siapa saja yang masuk ke daerah tersebut. Selain itu, karena mereka sudah lama ada di tempat ini, mereka dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan sebagian besar tidak dapat dilacak, sehingga sangat sulit untuk ditangani. Jiang Chen berkata, dia telah memasuki gunung kematian sebelumnya dan telah bertemu dengan jiwa-jiwa gelap pada saat itu, tetapi jiwa gelap itu tidak sekuat dan mengerikan seperti yang ada di hadapan mereka. Setiap orang harus ekstra hati-hati mulai sekarang. Tidak hanya ada satu jiwa gelap di tempat ini. Kedua orang ini jelas diserang oleh dua jiwa gelap secara bersamaan, menyebabkan kematian instan mereka. Jiang Chen mengingatkan teman-temannya lagi. Sialan, dari mana jiwa-jiwa gelap ini berasal? Big Yellow tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu adalah jiwa para murid kolosal sek. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada saat semua orang dari sekte itu terbunuh. Banyak murid dan tetua berubah menjadi jiwa gelap untuk terus melindungi harta benda mereka. Mereka akan memperlakukan siapa saja yang masuk sebagai musuh mereka dan akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Jiang Chen berkata, mereka tiba-tiba merasa simpatik terhadap jiwa-jiwa gelap, tapi itu tidak akan membebaskan jiwa-jiwa gelap ini dari wujud mereka yang menyedihkan, dan mereka pasti akan menyerang makhluk hidup yang memasuki properti mereka. Istana ini seharusnya menjadi gudang harta karun, tapi masih belum diketahui berapa banyak harta karun yang masih disimpan di dalamnya. Jiang Chen melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Istana itu kosong. Kemudian, dia menemukan tangga yang menuju ke atas. Permukaan tangga tertutup debu yang begitu tebal sehingga menambah ketebalan setiap balok tangga hingga 3 kali lipat. Keke, pasti ada sesuatu yang bagus di atas. Ayo naik dan cari tahu. Kata Big Yellow dan melangkah maju. Pada titik ini, cakar lain muncul dari udara dan menuju ke kepala Big Yellow. Bang!
Cakar tajam itu bentrok dengan kepala Big Yellow. Karena kepalanya terlalu keras, cakar itu gagal mematahkan tengkoraknya. Karena Big Yellow tidak bersiap untuk serangan ini, dia terlempar dan jatuh ke tanah. Big Yellow mengutuk serangan mendadak dari makhluk itu. Dia membuat lingkaran di tanah dan berdiri. Mulutnya masih mengumpat tentang rasa malu yang disebabkan makhluk tak dikenal itu. Beberapa ki kematian tetap ada di tubuh Big Yellow, tetapi itu tidak membahayakannya. Hati-hati, jiwa gelap di sini tidak bisa dilacak. Itu bersembunyi di bayang-bayang di udara. Kami tidak bisa merasakan keberadaan mereka, sepertinya naik ke atas bukanlah tugas yang mudah. Tyrant mengerutkan alisnya. Sialan, kelompok hantu bodoh ini. Aku tantang kamu untuk keluar dan melawan aku 1 lawan 1. Aku akan menggigitmu sampai mati. Big Yellow mengamuk. Itu selalu menjadi yang lain untuk mendapatkan yang terburuk dari apapun. Dia tidak pernah merasakan sesuatu yang terburuk dalam hidupnya dan itu menyakitkan dia karena tidak bisa membalas dendam pada penyerangnya. Big Yellow, kembali ke sini. Jiang Chen membentak Big Yellow. Kalian semua, berdirilah di depan pintu ini. Aku akan membersihkan setiap jiwa gelap di sini sebelum kalian semua masuk. Jiwa-jiwa gelap ini tidak bisa dilacak. Bagaimana Anda bisa memusnahkan mereka tanpa mengetahui di mana mereka berada? Kata Han Yan, jiwa-jiwa gelap takut pada api. Mereka mungkin tidak takut dengan api biasa, tetapi mereka takut pada api saya. Api saya bisa membuatnya terlihat. Jiang Chen menyeringai. Dia melangkah ke bagian dalam istana. Jiwa-jiwa gelap tidak meluncurkan serangan apapun, seolah-olah mereka tahu pemuda berkulit putih ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, tetapi Jiang Chen bisa merasakan gerakan mereka. Hong! Tiba-tiba, gelombang api keluar dari tubuh Jiang Chen. Menggunakan tubuhnya sebagai pusatnya, apinya meledak, mengubah seluruh bagian istana menjadi lautan api. Api Jiang Chen sepanas matahari dan percikan listrik bertepuk tangan di api. Itu adalah True Thunder Fire yang telah mengalami 3 kesengsaraan dan telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Sekarang True Thunder Fire telah menyatu dengan True Dragon Flame, itu sekarang dianggap sebagai api paling kuat di dunia, counter pasti untuk properti gelap dan dingin. Api saudara Jiang sangat menakutkan. Apinya memiliki isolasi yang kuat terhadap aura iblis kita. Wajah Patua Sot terlihat kaget. Dia belum pernah melihat api liar seperti itu sebelumnya. Ki seperti matahari semacam itu dapat mengganggu sirkulasi ki iblis di tubuhnya. Ini membuatnya merasa sangat beruntung karena Jiang Chen adalah teman dari Tuan Muda. Jika dia adalah musuh, ancamannya akan sangat besar. Chen kecil masih memiliki banyak teknik menakutkan lainnya. Bahkan saya, dengan garis darah iblis ilahi kuno saya, perbedaan di antara kita tidak banyak berbeda. Han Yan tersenyum dan berkata, dia sama sekali tidak terdengar iri. Sebagai saudaranya, Jiang Chen yang lebih kuat menjadi lebih bahagia yang dia rasakan untuknya. Cici, jiwa yang gelap dibakar oleh api, mereka berjuang dengan kesakitan dan sepertinya berada dalam kondisi kesakitan. Karena kamu telah mati, kamu harus mati dengan damai. Biarkan saya membantu Anda melarikan diri dari kesengsaraan Anda. Suara Jiang Chen sekeras guntur. Dia menggunakan telapak naga sejati dan menghancurkan jiwa gelap menjadi beberapa bagian. 665. Bahkan jiwa gelap yang lebih kuat dari yang sebelumnya tidak bisa menahan nyala api Jiang Chen karena penindasannya begitu luar biasa dan mematikan sehingga mereka tidak bisa menahan nyala api. Dalam sekejap, nyala api membuat jiwa-jiwa gelap terlihat dan mereka semua telah menunjukkan diri mereka sendiri. Ada 6 dari mereka yang tersembunyi di tempat ini. Jiang Chen telah membunuh 2 dari mereka sebelumnya, itu berarti hanya ada 4 dari mereka yang tersisa. Mereka semua adalah kerangka manusia dan memiliki ekspresi wajah yang sangat mengerikan. Namun, mereka semua menjerit kesakitan saat mereka dibakar di lautan api. Meskipun jiwa-jiwa gelap ini memiliki kekuatan tempur yang kuat dan bahkan bisa membunuh kaisar tempur, mereka memiliki kerugian besar mereka tidak didukung oleh Yuan Force. Mereka hanya bisa bergantung pada tulang kuat mereka dan ki kematian. Namun demikian, ki kematian mereka hanya akan dibakar saat mendekati api Jiang Chen. Dengan kata lain, mereka menjadi sangat rentan dan tidak berdaya di bawah apinya. Bahkan tanpa membunuh mereka secara langsung, mereka semua akan dibakar menjadi abu. Namun, Jiang Chen tidak ingin menyiksa mereka karena dia merasa simpati atas pengalaman menyedihkan jiwa-jiwa gelap ini. Oleh karena itu, gelombang energi yang kuat meledak dari lautan api, menghancurkan keempat jiwa gelap itu sepenuhnya. Dia memusnahkan mereka semua, tidak meninggalkan satupun dari mereka, memberikan mereka kematian yang cepat dan menyenangkan. Wah, setelah semua jiwa gelap dibakar, apinya memudar, kembali ke tubuh Jiang Chen. Semua ki kematian menghilang setelah area dalam istana memanas, memberi mereka perasaan yang menyenangkan segera. Kakak laki-laki itu luar biasa. Zuo Ling'er melompat-lompat dengan gembira sambil melihat kakak laki-lakinya dengan kagum. Ayo naik ke lantai atas. Jiang Chen hanya menyapu debu di lengan bajunya dan melangkah menuju tangga. Kami tidak tahu apakah masih ada jiwa gelap di lantai atas. Kata Han Yan. Tidak juga, jiwa-jiwa gelap hanya menjaga lantai dasar, lantai atas seharusnya menjadi gudang harta karun. Jiang Chen tersenyum. Ketika Big Yellow mendengar kata, harta karun, dia menjadi sangat tidak sabar sehingga dia segera berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke atas. Di atas istana, areanya sangat luas dan dihiasi dengan banyak barang. Terlepas dari kenyataan bahwa tempat ini tidak tersentuh untuk waktu yang lama, kilauan cahaya tidak bisa ditutupi. Ini adalah senjata ilahi di masa lalu. Sekarang, mereka semua hanya melayang di udara. Bilah, tombak, pedang, tombak, dan banyak lainnya semua yang bisa digunakan untuk membunuh ada di sini. Bahkan senjata dengan kualitas paling rendah adalah senjata tempur edisi terbatas. Ada banyak senjata raja dan sekitar 40 senjata kaisar juga. Setidaknya ada beberapa ratus senjata. Senjata tempur sangat penting bagi seorang kultivator baru. Bahkan di benua ilahi, senjata tempur sangat berharga. Senjata-senjata ini cukup untuk digunakan oleh kekuatan tingkat menengah. Ada begitu banyak senjata di sini itu hanyalah sebuah istana tapi ada begitu banyak harta karun di sini. Anda bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak harta yang dimiliki sekte ini di masa lalu. Mata Patua Sot menunjukkan cahaya dingin dan menghela nafas saat senjata membingungkan matanya. Lantai ini tidak hanya berisi senjata. Tatapan Jiang Chen tidak pada senjata karena dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Membandingkan hal-hal ini dengan pedang suci surgawinya, mereka adalah sampah kecuali jika itu senjata suci kecil atau senjata suci besar. Tatapannya jatuh ke lantai, dan dia melihat peti abu-abu.
Itu abu-abu karena debu, warna aslinya tidak boleh seperti ini. Peti ini digunakan untuk menyimpan harta sihir, seharusnya ada barang berharga di dalamnya. Wakakaka, Big Yellow tertawa. Dia merasakan hal yang sama seperti Jiang Chen, keduanya sama sekali tidak tertarik dengan senjata di sini. Big Yellow bergegas ke peti dengan tidak sabar dan membukanya. Tiba-tiba, cahaya bersinar ke segala arah. Peti itu penuh dengan pil. Masing-masing berkilau dengan cahaya kemasan, aroma pil yang pekat dan menyenangkan memenuhi istana, menggantikan bau apak. Itu adalah pil pemulihan peringkat surga, banyak sekali. Mungkin ada lebih dari 100 juta dari mereka. Sot Old Man berseru. Dadanya tidak terlalu besar, tapi ruang di dalamnya tidak kecil. Ruang dari beberapa hal tidak dapat dinilai dari tampilan luarnya. Nilai peti berisi pil pemulihan peringkat surga terlalu berharga. Barang berharga seperti itu benar-benar mengintimidasi. Mata Jiang Chen berbinar. Dia tidak keberatan melepaskan harta lainnya, tetapi pil ini adalah yang paling penting baginya sekarang. Meskipun dia memiliki banyak pil pemulihan peringkat surga bersamanya sekarang, kemajuannya di ranah Kaisar Tempur akan membutuhkan sejumlah besar pil ini. Itu tidak akan pernah cukup baginya. Ini benar-benar hal yang bagus. Alis Jiang Chen melengkung. Itu hanya obat yang tidak berguna. Big Yellow meringkuk di bibirnya, tidak menunjukkan ketertarikan pada pil itu. Kemajuannya hampir sama dengan Han Yan, mereka berkultivasi menggunakan energi garis keturunan mereka. Mereka tidak membutuhkan pil apapun untuk mendukungnya. Oleh karena itu, pil itu tidak menarik baginya. Big Yellow dengan cepat membuka peti kedua. Namun, itu sama dengan peti pertama, penuh dengan pil pemulihan peringkat surga. Dan peti ketiga dan keempat berisi pil pemulihan peringkat surga. Melihat semua pil ini, wajah Big Yellow berubah menjadi hijau. Itu mengecewakan, sangat mengecewakan. Banyak pil. Mata Zuoling Er berbinar seperti bintang. Selain dia, Jiang Chen juga memiliki bunga yang mekar seperti senyuman. Kekayaan yang begitu besar benar-benar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Semua pil ini akan cukup untuk kemajuannya di ranah Kaisar Tempur sampai ranah Minor Sein. Sialan, tidak ada hal baik di sini. Ada satu lagi yang tersisa, jika ini juga berisi barang-barang bodoh, aku akan memakan seluruh peti. Big Yellow mengertakkan gigi dan membuka peti terakhir. Dia melihat ramuan di peti, berbagai jenisnya. Meskipun jangka waktu yang lama di dalam peti telah mengurangi keefektifan obat mujarab ini, mereka masih sangat sulit ditemukan. Ada buah naga yang menerangi cahaya merah darah, ginseng naga yang telah disimpan untuk waktu yang sangat lama, Frosty Lotus of Heavenly Mountain. Wakaka, mata Big Yellow menjadi fokus dan kemudian mengeluarkan tawanya yang biasa, lalu dia membuka mulut besarnya lebar-lebar dan menggigit Frosty Lotus of Heavenly Mountain. Big Yellow adalah seorang rakus klasik. Setelah menyelesaikan teratai, dia mengunyah semua ramuan dengan mulut besarnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, Big Yellow hanya menggunakan beberapa menit untuk menyelesaikan dan menelan setiap ramuan seperti tornado yang menyedot rumah. Setelah makan, dia bersendawa dengan keras. Tuhanku, dia memakan semua obat mujarab. Mata Patua Sot membelalak karena terkejut, bahkan Zuoling Er pun membuka mulutnya sedikit. Itu adalah barang langka dan jumlah eliksir di peti lebih besar dari peti itu sendiri. Tidak ada yang bisa membayangkan area penyimpanan yang tepat digunakan untuk menyimpan semua eliksir. Obat mujarab yang tak ternilai ini benar-benar dihancurkan oleh Big Yellow. Tentu saja, Pak Tua Sot tidak terkejut dengan hilangnya ramuan langka tetapi tentang bagaimana guk-guk kuning besar ini bisa memasukkan semuanya ke dalam perutnya. Konsumsi obat mujarab dalam jumlah besar akan membawa efek gila bagi tubuh. Terlalu banyak energi di dalam tubuh akan membuat tubuh meledak, tetapi tidak ada yang terjadi pada Big Yellow setelah dia selesai mengkonsumsinya. Jiang Chen dan Han Yan saling memandang dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala secara bersamaan. Namun, Big Yellow akan memperoleh energi yang sangat besar setelah mengkonsumsi ramuan ini. Energi ramuan ini akan mendorong nilainya ke tingkat berikutnya. Jika tidak, maka dia harus merasa kasihan dengan ramuan ini. Berdengung. Apa yang terjadi selanjutnya adalah cahaya kemasan mulai bersinar di permukaan tubuh Big Yellow. Efek obat mujarab mulai bekerja di dalam dirinya. Bagi makhluk biasa, energi seperti itu sudah tak tertahankan, tetapi Big Yellow bisa menahannya itu adalah fitur abnormalnya. Kinya naik dengan cepat seperti tsunami dan kekuatan dari garis keturunannya mulai muncul. Dalam beberapa menit, dia telah mendorong levelnya ke Kaisar Iblis kelas 3. Itu berlanjut sampai mencapai puncak Kaisar Iblis kelas 3 sebelum berhenti, dia hanya selangkah lagi sebelum mencapai kelas 4. Metode kemajuan seperti itu benar-benar mengejutkan. Wakaka, bagus, sangat bagus. Guk-guk Tuan merasa baik. Big Yellow tertawa, dan melompat-lompat seperti anak kecil. Setelah dia mencapai kelas baru, kepercayaan dirinya keluar dari dirinya. Dia bisa merasakan kekuatan tempurnya yang ditingkatkan yang memungkinkan dia bahkan menyingkirkan Kaisar Tempur kelas 5. Ini adalah bagian yang menakutkan dari garis keturunan binatang dewa. Kekuatannya menjadi lebih besar saat level nilainya semakin tinggi. Kata Tyrant, itu adalah garis keturunan kuda naga yang mengalir di pembuluh darah Big Yellow, yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Semua ramuan telah dikonsumsi. Big Yellow merasa sangat puas karenanya. Dia tidak peduli dengan pil dan senjata pemulihan peringkat surga sebelumnya lagi, tetapi dia tidak bisa menyerah pada mereka juga karena ini adalah keberuntungannya yang baik. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Dong dong dong. Saat ini, suara bisa terdengar dari tangga. 3 siluet menaiki tangga. Ketiganya mengenakan seragam keluarga Tan. Mereka adalah jenius dari keluarga Tan, yang satu adalah Kaisar Pertempuran kelas 3, yang lainnya adalah Kaisar Pertempuran kelas 2 dan yang terakhir hanya Raja Tempur kelas 9. Seorang Raja Tempur benar-benar datang ke tingkat ketiga. Benar-benar percaya diri. Wah, ada begitu banyak pil dan senjata. Haha, saya akan menjadi kaya. Raja Tempur kelas 9 mengabaikan keberadaan kelompok Jiang Chen saat dia mengamati senjata dan pil pemulihan peringkat surga, seolah-olah benda-benda itu sudah menjadi miliknya. Namun, dua Kaisar Tempur lainnya tidak merasakan hal yang sama seperti junior mereka, sebaliknya mereka mengernyitkan alis karena mereka menyadari bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang yang tidak mampu mereka singgung. Jiang Chen bahkan berani membunuh para tetua Istana Kebebasan, dia sangat kejam. Selain itu, kekejaman Tuan Muda Agama Iblis Kegelapan tidak lebih rendah dari Jiang Chen. Anda berasal dari keluarga Tan. Jiang Chen memandang ketiga pria itu dengan sepasang mata dingin. Karena dia tahu tentang berita terbaru tentang Tan Zihao, dia tidak merasa senang dengan keluarga ini lagi.
Ya, kami adalah murid dari keluarga Tan. Jiang Chen, karena kita telah menemukan harta karun ini bersama, kita harus membaginya. Saya pikir kita harus membaginya secara merata, paruh pertama untuk kami dan setengah lainnya untuk Anda. Kamu telah menyinggung Freedom Palace dan harus bersekutu dengan keluarga Tan kita dan menjadi teman kita, benar kan? Raja Tempur kelas 9 berkata kepada Jiang Chen. Hanya Raja Tempur yang berani membual tentang kebanggaan keluarga Tan. Mereka ragu jika orang ini memiliki masalah dengan kepalanya, tidak bisakah dia melihat situasinya? Swoosh! Saat suara junior turun, cahaya kemasan menerjang ke arahnya. Itu adalah siluet Big Yellow. Kaca. Suara merdu diikuti oleh cipratan berdarah. Benda seperti panah melewati wajah kedua pria itu. Mereka berdua menggigil dan menyadari bahwa salah satu kepala rekan mereka telah hilang. Hanya jenazah yang tersisa di sana. Di satu sisi, seekor guguk kuning besar sekokok kuda memegangi kepala berdarah di mulutnya. Mata Big Yellow menunjukkan ekspresi jahat. Dia memiringkan kepalanya ke satu sisi dan berkata, "Oh, Stinky, sangat menjijikan. Saya tidak tahu dari mana asal sampah ini. Sampah yang banyak mengomel tentang bagaimana membagi harta karun. Master Dog ingin Anda tahu cara menulis kata kematian. Keluarga Tan. Ya, itu memiliki reputasi yang sangat tinggi sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar, tapi itu bukan apa-apa di mata Big Yellow." Garis pemikiran Big Yellow sangat sederhana. Harta karun itu ditemukan olehnya, jadi dia hanya akan mengatakan 4 kata kepada mereka yang datang untuk membagi hartanya, maaf, pergi dan mati. Big Yellow paling membencinya ketika orang-orang menuliskan kata sombong di seluruh wajah mereka. Bahkan dia, Tuan Guk-Guk, tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong ini. Seorang raja tempur tingkat ke-9 berani membuat pernyataan tidak bijaksana di depan sekelompok kaisar tempur. Hal ini menyebabkan Big Yellow memutuskan untuk menggunakan kematian untuk mengajarinya bagaimana menjadi pria yang lebih baik. Tentu saja, dia tidak bisa terus menjadi laki-laki lagi. Juga, Big Yellow melakukan hal-hal berdasarkan ekspresi wajah Jiang Chen. Orang-orang dari keluarga Tan ini jelas bukan teman Jiang Chen. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berteman dengan Jiang Chen dan yang lainnya karena hanya ada musuh di depan harta karun di Gunung Kematian. Sot Old Man adalah satu-satunya yang dikejutkan oleh kekejaman Big Yellow. Dia tidak pernah menyangka bahwa Guk-Guk ini akan membunuh seseorang tanpa peringatan. Sisanya tidak terpengaruh, terutama Jiang Chen dan Han Yan, karena mereka sangat mengenal Big Yellow. Berdasarkan kejahatannya barusan, kepalanya digigit oleh Big Yellow dianggap sebagai kematian yang menyenangkan. Engah, tubuh tanpa kepala murid itu jatuh ke tanah dengan darah masih tumpah dari lubang besar itu. Wajah 2 kaisar tempur lainnya dari keluarga Tan berubah tiba-tiba. Mereka memandang Big Yellow dengan amarah dan ketakutan yang intens. Kamu berani membunuh orang-orang kita. Nada kaisar tempur kelas 3 sedikit menggigil. Dia tiba-tiba menyesal bergegas menaiki tangga. Mereka merasakan ada orang di istana, tetapi mereka tidak berharap untuk melihat Jiang Chen dan teman-temannya. Bagaimana mereka bisa cocok dengan orang-orang ini? Dia memiliki keinginan untuk memukul junior raja tempur kelas 9 karena kebodohannya bahkan jika orang itu sudah mati. Jiang Chen bahkan tidak takut membunuh para tetua istana kebebasan di depan begitu banyak orang, jadi dia tidak akan ragu untuk membunuh murid-murid keluarga Tan juga. Juga, Jiang Chen sekarang adalah murid dari Sekte Nebula dan berteman dengan agama iblis kegelapan. Keduanya adalah 2 gunung besar yang mendukungnya. Jadi, bagaimana dia bisa takut pada keluarga Tan? Jiang Chen, kamu berani melawan kami, keluarga Tan tidak akan memaafkanmu. Kaisar tempur kelas 2 itu menggonggong sementara kaisar pertempuran kelas 3 di sampingnya memutar matanya dengan panik, ingin memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya untuk membungkamnya. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin, tidak mengancam lawan mereka secara lisan. Jenis ancaman ini hanya akan berhasil untuk jenis lawan tertentu. Orang-orang di depan mereka jelas tidak akan terancam sama sekali. Membunuh 1 berarti membunuh 3 juga dianggap membunuh. Mata Sot Old Man menampakkan cahaya berkilauan. Dia memukul salah satu telapak tangannya di dada kaisar pertempuran kelas 2 tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri. Dadanya tertembus oleh serangan telapak tangan Sot Old Man dan dia mati di tempat. Orang tua Sot juga orang yang kejam. Tidak ada yang tidak kejam dalam agama iblis. Ada suatu masa ketika Pak Tua Sot membalas dendam pada musuhnya dan telah membunuh lebih dari 300 orang dalam satu malam. Inilah alasan mengapa dia dipanggil Sot, yang artinya gila atau gila. Orang tua Sot tidak berhenti setelah membunuh pria ini, dia mengangkat telapak tangannya dan memukul orang terakhir, kaisar pertempuran kelas 3. Tunggu, Jiang Chen dengan cepat menghentikan orang tua Sot ketika telapak tangannya berada 1 inci dari dada pria itu dan dia menoleh ke Jiang Chen. Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Jiang Chen hanya melambaikan tangannya dan Pak Tua Sot bergerak mundur ke sisi Han Yan. Jiang Chen berjalan perlahan ke arah murid itu dan dia benar-benar ketakutan. Dia merasa sangat tidak beruntung bertemu orang-orang seperti ini. 2 rekannya telah meninggal. Dengan cara membunuh Jiang Chen, dia tidak akan diizinkan untuk hidup lagi karena Jiang Chen akan selalu menghancurkan masalah yang tidak terselesaikan. Saya ingin bertanya, di mana Tan Si Hao? Tatapan Jiang Chen setajam pisau dingin. Murid keluarga Tan bisa merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya telah memasuki kolam yang dingin. Bahkan jiwanya menggigil karena kedinginan. Dia tahu bahwa dia akan segera mati tetapi tidak berani untuk tidak menjawab pertanyaan Jiang Chen. Dia menjawab dengan suara tersendat-sendat. Tan Si Hao ditahan di penjara. Apa status Tan Si Hao di keluargamu? Jiang Chen terus bertanya. Master Lineal, statusnya di atas saya. Dia tidak berani menyembunyikan fakta. Jiang Chen memiliki lebih banyak keraguan. Dia telah menebak status luar biasa Tan Si Hao di keluarga Tan. Tampaknya statusnya setara dengan Tan Si Bao, seorang master garis, tetapi yang membuat Jiang Chen bingung adalah bagaimana master garis yang tinggi ini di penjara. Selain itu, bakat Tan Si Hao cukup bagus, benar-benar sepadan dengan waktu yang diberikan keluarga Tan untuk mengasuhnya. Mengapa dia di penjara? Apa yang telah dia lakukan? Jiang Chen melanjutkan, masuk tanpa izin, ke kuil leluhur. Murid itu tergagap. Mengapa dia melewati kuil leluhur? Jiang Chen terus menanyakan tentang pertemuan Tan Si Hao di keluarga Tan. Untuk keluarga besar seperti keluarga Tan, mereka memperlakukan kuil leluhur sebagai area terlarang. Murid biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Tan Si Hao bukanlah orang yang sembrono.
Dia tidak akan melanggar hukum dan melewati area terlarang dengan sia-sia. Itu adalah kakek Tan Zihao. Di keluarga Tan, dia adalah salah satu pemilik keturunan Tan. Dia dibesarkan oleh kakeknya. Beberapa tahun yang lalu, kakeknya pergi mencari sesuatu di keluarga Tan, tetapi tidak kembali. Selama bertahun-tahun, status Tan Zihao dalam keluarga tidak dianggap terlalu tinggi dan ada tuan muda lain yang memenuhi syarat untuk status lebih tinggi darinya, tetapi karena kakeknya adalah orang yang sangat bergengsi dalam keluarga, tidak ada yang berani untuk menyentuh dia. Belum lama ini, keluarga telah menemukan mayat kakeknya dan membawanya kembali ke kuil leluhur. Tan Zihao ingin pergi ke sana untuk menyembah kakeknya tapi dia menemui halangan, jadi. Rupanya, sang murid mengetahui latar belakang Tan Zihao dengan baik. Dia ingin memberitahu Jiang Chen semua yang dia tahu, berharap dia bisa tampil cukup baik untuk mempertahankan hidupnya. Sebelum murid tersebut menyelesaikan sisa kalimatnya, semua orang di tempat kejadian mengerti apa yang dia coba katakan. Tentunya, Tan Zihao selalu didukung oleh kakeknya. Setelah kakeknya pergi untuk mencari sesuatu, statusnya di keluarga memburuk. Dia selalu diintimidasi. Sekarang kakeknya telah meninggal, dia kehilangan tiang penyangga yang kuat, tidak ada yang akan menganggapnya serius lagi. Dan bagi tuan muda yang mengganggunya, mereka tidak merasa bersalah atas tindakan mereka. Tan Zihao ingin memberi penghormatan kepada mendiang kakeknya yang merupakan sifat manusia. Sebagai seorang cucu yang menyayangi kakeknya, dia tidak diberikan izin untuk melakukannya pada kakeknya, yang tentunya membuatnya marah, menyebabkan dia masuk tanpa izin ke kuil leluhur. Dengan Tan Zihao menjadi penjahat sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan situasinya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah keluarga berdarah dingin yang mungkin sudah menyerahkan pemuda ini karena kesalahannya. Situasinya entah bagaimana mirip dengan Tan Lang. Saat itu, Tan Lang juga diusir karena kesalahan kecil yang dilakukannya di Istana Asura. Namun, situasi Tan Zihao lebih bermasalah daripada Tan Lang. Tan Zihao itu benar-benar tidak beruntung. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi mengatakan apa yang dia pikirkan. Izinkan saya bertanya lagi, ada orang bernama Tan Lang, mengikuti sisi Tan Zihao, apakah dia juga dipenjara? Jiang Chen terus mendapatkan lebih banyak informasi tentang temannya. Dalam hatinya, dia lebih mementingkan keselamatan Tan Lang daripada Tan Zihao. Untuk keluarga sebesar Tan, konflik tidak pernah kurang dari sekte, terutama konflik mengenai masalah guru garis. Satu-satunya hal yang bisa disalahkan oleh Tan Zihao adalah nasibnya, tetapi Tan Lang berada di keluarga Tan karena rekomendasi Jiang Chen. Dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada Tan Lang. Mengenai ini aku tidak tahu apa-apa. Murid itu menjawab, nada dan ekspresinya serius, sepertinya dia tidak berbohong. Jiang Chen mengangguk. Bagi keluarga Tan, Tan Lang mirip dengan serangga. Bisa dimengerti jika mereka tidak tahu tentang dia. Dia tahu orang di depannya tidak akan berani berbohong. Faktanya, Jiang Chen sudah menebak situasi Tan Lang saat ini. Karena dia adalah orang yang menghargai persahabatan, dia pasti berada di sel penjara yang sama dengan Tan Zihao sekarang. Jika Tan Lang baik-baik saja, Jiang Chen seharusnya datang mencarinya. Oke, selesai. Kamu bisa pergi sekarang. Jiang Chen berkata, apa, Anda membiarkan saya pergi? Murid keluarga Tan sangat tercengang, dia tidak bisa bereaksi. Jiang Chen selalu dikenal kejam dan brutal, dia bahkan tidak ragu-ragu membunuh para tetua istana kebebasan di depan umum. Dia jelas seorang Raja Iblis. Dua rekannya telah terbunuh. Menurut kepribadian iblis ini, dia juga harus dimusnahkan. Sekarang setelah dibebaskan, dia merasa seperti sedang bermimpi. Mengapa? Anda tidak ingin pergi? Anda masih ingin membagi harta karun? Jiang Chen berkata dengan nada tenang. Tidak, aku tidak berani. Pria itu dengan cepat membantah pernyataan itu. Tanpa mempedulikan mayat rekan-rekannya, dia menghilang dalam sekejap mata. Dia takut jika dia pergi beberapa saat kemudian, Jiang Chen akan berubah pikiran dan memutuskan untuk membunuhnya. Bahkan jika dia telah melarikan diri jauh dari istana, jiwanya masih belum merasa tenang, dia tidak percaya bahwa dia masih hidup. Adegan barusan tidak ada bedanya dengan melarikan diri dari neraka yang mengerikan. Murid itu tidak dapat menemukan alasan mengapa Jiang Chen membebaskannya. Mungkin, itu karena dia mengatakan yang sebenarnya dan itu memuaskan Jiang Chen. Saudara Jiang, mengapa kamu membiarkan dia pergi? Kita harus memotong akarnya untuk membunuh rumput. Pak Tua So tidak bisa mengerti dan merasa bahwa ini bukan gaya tindakan Jiang Chen. Aku, Jiang Chen, membunuh kapanpun aku suka. Aku akan membunuh saat aku mau dan tidak akan membunuh saat aku tidak mau. Saya telah belajar beberapa hal darinya. Tidak ada masalah menggunakan itu sebagai ganti nyawanya. Mengenai bagian tentang keluarga Tan yang menjadi musuhku, menurutmu apakah aku khawatir tentang itu? Jiang Chen hanya menjelaskan, kaisar pertempuran kelas 3 itu sama sekali bukan ancaman baginya, membunuhnya atau tidak akan membuat banyak perbedaan. Jiang Chen tidak takut keluarga Tan akan membalas dendam padanya. Terlebih lagi, hubungan antara agama iblis kegelapan dan keluarga Tan selalu sangat buruk. Bagi Jiang Chen, ketiga murid keluarga Tan yang muncul tidak lebih dari selingan musik tetapi setidaknya dia mendapat beberapa informasi berguna tentang Tan Zihao dan Tan Lang. Dia tidak akan tertarik dengan masalah kedua temannya, tetapi itu hanya akan terjadi setelah dia keluar dari Gunung Kematian, yang akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Meskipun Tan Zihao di penjara, dia masih memiliki garis darah keluarga Tan. Hal terburuk yang bisa terjadi padanya adalah ditindas, itu belum akan mengorbankan nyawanya, tetapi itu akan menjadi kasus yang berbeda untuk Tan Lang. Dia adalah orang luar, siapapun di keluarga Tan dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya karena sedikit konflik. Karena itu, Jiang Chen paling khawatir tentang Tan Lang. Jika dia berhasil keluar dari Gunung Kematian, dia akan langsung menuju keluarga Tan. Harta karun ini, kalian semua membaginya. Jiang Chen berkata sambil melihat pil pemulihan peringkat surga dan senjata tempur. Saya tidak tertarik dengan ini. Senjata tempur dan pil pemulihan peringkat surga tidak berguna bagiku. Anda membutuhkannya, Chen kecil, karena konsumsi pil Anda sangat berat. Kata Han Yan, aku juga tidak menginginkannya. Pak Tua Sot dengan cepat menanggapi. Bahkan tuan mudanya tidak menginginkan hal-hal ini, tentu saja dia juga tidak bisa. Pak Tua Sot adalah orang yang sangat cerdas, dia mengerti arti yang tersirat dalam kata-kata Han Yan. Pil pemulihan peringkat surga ini semuanya untuk Jiang Chen. Jiang Chen pernah menyelamatkan hidupnya dan memberinya pil 9 naga petir surya, dia secara alami tidak bisa merampok barang darinya.
Saya juga tidak tertarik. Tyrant juga tidak tertarik pada harta karun ini. Dia mungkin membutuhkan pil pemulihan peringkat surga, tetapi konsumsinya tidak seberat Jiang Chen. Sebenarnya, pil pemulihan peringkat surga sangat berharga. Hampir semua pembudidaya membutuhkan mereka kecuali Han Yan dan Big Yellow yang menggunakan garis keturunan mereka untuk berkultivasi, tetapi mereka tahu betapa Jiang Chen membutuhkan pil ini, jadi mereka memutuskan untuk memberikan semua pil kepadanya. Kakak, konsumsi pil ini sangat besar selama kultivasi. Semua pil yang saya butuhkan akan disiapkan oleh tuan saya juga tidak membutuhkan ini. Hehe, Zuo Ling'er terkekeh. Apa yang dia katakan itu benar. Hua Gui merasa sangat beruntung dapat menerima murid yang begitu mengerikan, dia secara alami akan memberikan sebagian besar usaha dan barangnya kepada Zuo Ling'er. Pil-pil ini memang sangat berguna bagi saya. Kalau begitu, saya akan jujur. Ah Yan, masing-masing kami akan mengambil setengah dari senjata ini. Kami tidak membutuhkannya, tetapi mereka akan sangat berguna bagi agama Anda dan sekte saya. Domain misterius akan segera jatuh ke dalam kekacauan, kita harus bersiap untuk itu. Selain itu, saya memiliki 2 pil 9 naga petir surya di sini. Kamu dan Ling'er masing-masing mendapatkan 1, mengkonsumsinya dan kita akan meninggalkan tempat ini lalu menuju ke daerah pegunungan yang lebih dalam. Jiang Chen berkata sebelum menyimpan semua pil pemulihan peringkat surga. Dia telah mengambil setengah dari senjata tempur, setengah lainnya untuk Han Yan. Karena Han Yan adalah tuan muda dari agama iblis kegelapan sekarang, dia bisa menggunakan senjata ini untuk mengikat anak buahnya. Ketika senjata ini mencapai agama iblis kegelapan dan sekte nebula, kekuatan keseluruhan kedua kekuatan ini akan meningkat 1 tingkat. Jiang Chen mengeluarkan 2 pil 9 naga petir surya dan memberikannya secara terpisah kepada Han Yan dan Zuo Ling'er. Dia hampir melupakan masalah ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikan pil tersebut kepada mereka berdua karena hanya mereka berdua yang belum mengkonsumsi pil tersebut. Pil naga petir 9 surya yang legendaris. Mata Han Yan berbinar, karena dia adalah seorang tuan muda sekarang, pengetahuannya tentang banyak hal semakin meluas. Dia telah melihat kemampuan hebat dari pil ini dalam catatan kuno sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Pil ini dibuat dengan tangan saya sendiri. Setelah Anda berdua mengonsumsi pil tersebut, tingkat nilai Anda akan semakin meningkat. Jiang Chen berkata, baik, Han Yan tidak mencoba untuk berdebat dan menerima pil dari Jiang Chen dan segera menelannya. Mereka tidak membutuhkan formalitas apapun dalam persahabatan mereka, mereka adalah saudara sumpah yang akan hidup dan mati bersama, dan dengan demikian, tidak ada yang harus mereka perhitungkan. Zuo Ling'er belum pernah mendengar pil semacam ini sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa Jiang Chen telah membawakannya hal yang baik. Ketika pil 9 naga petir surya yang membawa ki panas yang cerah jatuh ke tangan Zuo Ling'er, matanya berkilauan. Ini adalah pil Sein yang tak ternilai harganya. Kakak, jika aku mengkonsumsi pil ini, nilaiku akan meningkat dan aku bisa mencapai puncak kaisar pertempuran kelas 3. Zuo Ling'er sangat senang karena dia dapat lebih meningkatkan kekuatan tempurnya. Meskipun dia sangat kuat, masih ada celah besar antara Jiang Chen dan dia. Jika ada kesempatan untuk maju, dia tidak akan melewatkannya karena dia tidak ingin menjadi beban bagi kakak laki-lakinya. Setelah itu, Han Yan dan Zuo Ling'er mengkonsumsi pil tersebut. Big Yellow, Tyrant, kalian berdua dan Short Old Man Guard di sini, aku akan keluar sebentar. Tanpa menunggu mereka menjawab, Jiang Chen lenyap. Kemana saudara Jiang pergi? Pak Tua Short bertanya, aku juga tidak tahu, tapi dia pasti punya sesuatu yang penting yang perlu diselesaikan. Big Yellow hanya menjawab, setiap tindakan Jiang Chen memiliki alasan di baliknya, dia tidak akan melakukan tindakan tanpa alasan yang tepat. Lebih dari 10 mil di luar istana, siluet Jiang Chen muncul di daerah terpencil. Dia berdiri di sana, terpaku di tanah seolah dia sedang menunggu sesuatu untuk muncul. Setengah jam telah berlalu, tapi dia hanya berdiri di sana dengan mata tertutup. Alasannya masih belum jelas. Tiba-tiba, udara bergetar saat pedang panjang dan dingin yang menyengat di kulit berlari keluar dari kegelapan, mengarah ke otak Jiang Chen. Kamu akhirnya muncul. Jiang Chen segera membuka matanya lalu menggunakan Spatial Shift dan Nine Phantom Wolves secara bersamaan. Tubuhnya menerjang ke depan, bertemu dengan pedang dalam sekejap. Pedang panjang itu menembusnya, tapi itu hanyalah bayangan belaka. Kamu memiliki indera yang sangat tajam, berhasil melarikan diri dari seni membunuhku. Suara dingin dan serak terdengar dari udara. Setelah beberapa saat, seorang pria berbaju hitam keluar dari kegelapan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Wajahnya ditutupi kain hitam, tetapi matanya mengatakan kepada orang lain bahwa dia belum tua. Pakaiannya, aura pembunuh berdarah dingin, dan seni pembunuhan yang nyaris sempurna menjelaskan segalanya tentang identitas dan latar belakangnya. Dia adalah seorang pembunuh dari Dark Shadow. Kaisar Tempur kelas 5. Jiang Chen mengamati pria berkulit hitam itu dan menyeringai. Dia tahu Dark Shadow dengan sangat baik. Itu adalah organisasi yang sangat menakutkan. Dia ditakdirkan untuk dihantui oleh para pembunuh sejak dia membunuh pembunuh bayangan gelap pertama. Mereka tidak akan meninggalkannya sendirian, bahkan jika dia telah memasuki gunung kematian. Sebelum Jiang Chen memasuki zona spasial, dia sudah merasakan aura pembunuh yang tersembunyi di suatu tempat. Dia telah menduga bahwa aura itu adalah milik seorang pembunuh dari Dark Shadows karena hanya mereka yang memiliki kemampuan mengerikan untuk menyembunyikan diri. Seorang pembunuh bayangan gelap akan selalu menemukan waktu terbaik untuk membunuh. Pria berbaju hitam telah bersembunyi di kegelapan selama ini dan tidak terganggu oleh harta karun yang melimpah. Ini membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Jiang Chen telah keluar dari istana untuk menghilangkan kemungkinan pembunuh bayaran itu menyerang. Han Yan dan Zuo Ling'er difokuskan untuk menyerap pil 9 naga petir surya. Jika si pembunuh memilih untuk menyerangnya selama periode ini, tidak hanya akan mempengaruhi mereka berdua, bahkan mungkin akan merugikan mereka. Jadi, Jiang Chen telah memilih untuk keluar dari istana. Pembunuh Dark Shadow hanya akan menyerang target mereka, mereka tidak akan membidik orang lain. Jiang Chen mengira bahwa jika dia muncul sendirian di suatu daerah, pembunuh itu akan muncul. Ternyata itu benar, kamu mungkin kuat, tapi aku tidak sebodoh para tetua di istana kebebasan itu. Aku sendiri yang akan cukup untuk membunuhmu. Pria berbaju hitam itu penuh percaya diri. Rupanya, dia sudah memperhatikan Jiang Chen ketika dia masih di luar gunung kematian.
Dia telah melihat bagaimana Jiang Chen telah membunuh para tetua Istana Kebebasan, tetapi itu tidak memengaruhi keputusannya untuk membunuhnya. Dengan kata lain, inilah tugasnya. Seorang pembunuh dari Dark Shadow tidak akan pernah mundur dari tugas mereka. Kamu agak banyak bicara. Assassin seharusnya tidak terlalu banyak bicara. Jiang Chen berkata dengan tenang saat dia mengeluarkan pedang suci langitnya perlahan. Dia harus sangat berhati-hati dengan pergerakan lawannya, terutama jika itu adalah assassin dari Dark Shadow. Pembunuh itu mungkin berada di kelas yang sama dengan para tetua Istana Kebebasan, tetapi kekuatannya tidak sama dengan teknik yang digunakan oleh para pembunuh bayangan hitam itu licik dan cepat, yang menakutkan. Pembunuh itu membuat dingin. Dia menikam pedangnya ke arah Jiang Chen, dia menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada sebelumnya. Saat pembunuh itu menghilang, aura dingin yang berbahaya dirasakan di belakang Jiang Chen. Bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa seni pembunuh ini menakutkan dan mendalam. Pedang itu awalnya menusuk dari depan, tetapi dalam sekejap pedang itu telah berpindah ke punggungnya yang membuat mereka tak berdaya. Jika itu adalah orang biasa yang menghadapi serangan pedang seperti itu, dia tidak akan menyadarinya dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sayangnya, itu Jiang Chen, orang yang sangat tidak normal. Teknik penurunan jiwa hebatnya berada di luar pemahaman seseorang, dia bisa dengan jelas melacak jejak dan ki pembunuh. Juga, tubuh Jiang Chen bergerak menggunakan Spatial Shift dan Nine Phantom Wolves, yang berarti kecepatannya lebih cepat daripada si pembunuh. Saat pembunuh itu menikam, pedang suci surgawi Jiang Chen telah menusuk ke belakang menuju kegelapan, tanpa diduga, kedua logam itu bentrok bersama. Kong, logam-logam itu menghasilkan suara gemerincing. Zona spasial ditembus dan ini menciptakan percikan yang hebat. Pembunuh itu didorong mundur selama lebih dari 10 langkah sebelum dia menemukan keseimbangannya. Dia tampak ketakutan. Kamu bisa melihat seni pedang dan skill gerakanku. Pembunuh itu sangat terkejut. Dia telah melihat teknik Jiang Chen ketika Kaisar Tempur kelas 5 terbunuh sementara Jiang Chen hanyalah Kaisar Tempur kelas 2. Pembunuh itu tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan itu. Dia harus bergantung pada seni pedangnya yang sama buramnya dengan hantu dan sama mematikannya dengan ular kobra, artinya tidak ada yang tahu dari arah mana serangan itu akan datang. Namun, kemampuan Jiang Chen berada di luar imajinasi si pembunuh. Jiang Chen bisa menangani seni pedangnya dengan mudah dan memiliki indera super tajam yang bahkan menyebabkan si pembunuh terkejut. Saat seni pedangmu tidak bisa membuat tanda padaku, kau hanya tertinggal dengan kekuatan tempurmu yang tidak berguna dibandingkan dengan milikku. Sekarang, kematianmu hanya menunggu. Jiang Chen mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah pria berbaju hitam itu. Lawannya merasa seperti Jiang Chen adalah pembunuhnya sekarang. Jika Jiang Chen adalah seorang pembunuh, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Mata pembunuh itu berubah menjadi sangat serius. Dia tahu dia telah gagal dalam misinya. Untuk seseorang yang belum pernah gagal seperti dia, ini tidak diragukan lagi adalah lelucon. Satu-satunya tempat tercemar dalam hidupnya sebagai seorang pembunuh. Pembunuh itu telah memperkirakan kekuatan tempurnya sendiri dan Jiang Chen. Itu seperti yang dikatakan Jiang Chen. Jika seni pedangnya tidak mematikan bagi Jiang Chen, dia tidak memiliki teknik lain yang bisa menyingkirkannya. Kalau begitu, dia harus mundur. Swoosh! Tubuh pembunuh itu berputar dan menghilang ke dalam bayang-bayang seketika. Kemampuannya untuk bersembunyi dalam bayang-bayang memungkinkan dia untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Kamu ingin lari sekarang. Terlambat untuk itu, saya telah menyegel seluruh zona spasial ini sebelumnya secara rahasia. Jiang Chen berkata dengan dingin dan menusuk ke udara dengan pedang suci langitnya. Kong! Sebuah pedang bentrok dengan pedang suci surgawi di zona spasial, dan pembunuh bayangan dipaksa keluar dari zona spasial oleh tusukan pedang Jiang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembunuh itu sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya akan memiliki kemampuan yang memungkinkan dia untuk segera menemukan jejak pelarian si pembunuh. Sebenarnya, jika si pembunuh memilih untuk lari dari awal, dia mungkin bisa. Namun, Jiang Chen sekarang telah memasang segel untuk seluruh zona spasial secara diam-diam. Tidak peduli di mana si pembunuh berada, gerakannya akan dirasakan oleh Jiang Chen. Kamu tidak punya kesempatan untuk lari lagi. Jiang Chen mengayunkan pedang panjangnya, menghasilkan cahaya keemasan tanpa akhir dengan aura pembunuh yang meletus. Dia mengayunkan tubuhnya dan 9 Jiang Chen muncul, lalu mereka semua mengepung si pembunuh. 9 cahaya pedang yang cemerlang bersinar di area terdekat dan menusuk si pembunuh pada saat yang bersamaan. Ekspresi si pembunuh berubah drastis. Penglihatannya kabur dan tidak mengerti bagaimana bertahan dari serangan ini. Uci! Pedang Jiang Chen menembus punggung pembunuh itu. Pembunuh itu kemudian menyemburkan seteguk darah, mengubah warna kerudung hitamnya menjadi merah. Mata pembunuh itu menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada kegagalan yang diizinkan karena kekalahan sama dengan kematian. Kamu telah menyinggung bayangan hitam, jadi kamu akan mati dengan mengerikan. Lain kali, bayangan gelap akan mengirim pembunuh yang lebih kuat, dan Anda pasti akan mati saat-saat itu tiba. Pembunuh itu berkata dengan punggung masih menghadap Jiang Chen. Hong! Gelombang kekuatan destruktif meledak dari pedang suci surgawi, mengakhiri hidup si pembunuh. Pembunuh Dark Shadow lainnya dihabisi oleh Jiang Chen. Jiang Chen mencabut pedang panjangnya dan berkata dengan nada datar, apa menurutmu aku akan tetap di kelas ini ketika pembunuh berikutnya datang? Kamu bisa mengirim pembunuh dalam jumlah tak terbatas untuk mengejarku, tapi mereka semua akan dibunuh. The Dark Shadow telah menyinggung perasaanku, itu akan menjadi seperti terakhir kali dalam kehidupanku sebelumnya. Wajah Jiang Chen penuh percaya diri. Dia tidak pernah takut musuhnya terlalu kuat. The Dark Shadow akan mengirim pembunuh yang lebih kuat setiap kali, tetapi Jiang Chen secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Para jenius dari Dark Shadow ditakdirkan untuk menjadi objek Jiang Chen untuk pelatihan dan juga batu loncatannya menuju tujuannya. Jiang Chen menyalakan api di mayat pembunuh, membakarnya sampai tidak ada yang tersisa. Adapun pedang berharga pembunuh, Jiang Chen tentu ingin menyimpannya karena itu adalah senjata kaisar langka. Pedang apapun yang digunakan untuk pembunuhan selalu langka bagi para pembudidaya. Di istana, Han Yan dan Zhuo Ling'er masih menyerap pil 9 naga petir matahari ketika Jiang Chen kembali. Meskipun itu hanya setengah jam, kedua ki mereka meningkat pesat. Kenapa kamu pergi? Big Yellow bertanya. Jiang Chen menunjukkan pedang pembunuh itu dan mengayunkannya sedikit di depan Big Yellow.
Pedang ini sangat tajam dan membawa aura pembunuh yang dingin. Dalam sekali pandang, siapapun akan tahu bahwa bila ini terus-menerus berlumuran darah. Pembunuh The Dark Shadow, Big Yellow and Tyrant berseru. Mereka telah melihat teknik bayangan pembunuh sebelumnya, oleh karena itu, mereka segera tahu bahwa pedang itu milik seorang pembunuh bayangan hitam. Apakah kalian sedang membicarakan tentang organisasi pembunuhan legendaris? Pak Tua Sot bergabung dengan percakapan dengan cepat. Jelas sekali, dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dan takut akan organisasi menakutkan yang membunuh orang secara diam-diam. Itu benar, pembunuh bayangan hitam ingin membunuhku. Secara alami, saya tidak perlu menunjukkan kesopanan apapun kepada mereka. Saya telah merasakan kisi pembunuh saat kami memasuki zona spasial, si pembunuh tidak menampakkan dirinya pada saat itu dan hanya bersembunyi dalam bayang-bayang. Saya khawatir jika pembunuh menyerang pada saat Han Yan dan Zhuo Ling'er menyerap pil itu akan mempengaruhi mereka. Jadi saya memilih untuk menarik pembunuh keluar dari istana. Jiang Chen berkata, sepertinya kamu yang membunuh si pembunuh. Tyrant tersenyum. Dia tahu ini karena pedang adalah buktinya. Ini tidak akan menjadi semua kesenangan dan permainan lagi setelah menyinggung organisasi pembunuhan itu. Orang tua Sot menghela nafas ketika dia melihat bahwa Jiang Chen tidak panik atau khawatir sama sekali. Seolah-olah menyinggung organisasi ini adalah masalah yang menenangkan, seperti permainan anak-anak. Tampaknya hanya Jiang Chen adalah satu-satunya di benua ilahi yang bisa mempertahankan ketenangannya saat dia menjadi sasaran para pembunuh bayangan hitam. Saya pikir Han Yan dan Ling Er akan membutuhkan 2 jam lagi sebelum mereka menyerap pil sepenuhnya. Sot Old Man, kamu jaga di luar istana. Jika ada yang datang, usir saja. Jiang Chen berkata pada Sot Old Man. Baik, Pak Tua Sot berbalik dan pergi. Dia adalah puncak kaisar pertempuran kelas 6, jadi selama dia tidak bertemu dengan 2 makhluk menakutkan, Li Long atau Tan Sibai, dia harus bisa menangani para pembudidaya lainnya. Bahkan jika dia bertemu dengan jiwa gelap yang menakutkan, dia masih bisa menangani dan membunuh mereka. 2 jam telah berlalu, Qi Han Yan mengalami variasi yang luar biasa. Lingkungannya ditutupi oleh aura iblis gelap yang menakutkan. Aura iblis kemudian berubah menjadi banyak naga iblis hitam yang sangat menakutkan. Qi Han Yan terus meledak keluar dari tubuhnya, sampai dia mencapai puncak kaisar pertempuran kelas ke-7 sebelum Qi-nya stabil. Di sisi lain, Zhuo Ling'er menghadapi situasi yang sama. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Gelombang kekuatan biadab kuno seberat gunung bisa dirasakan. Zhuo Ling'er tidak hanya berhenti di situ. Dia langsung membuat terobosan dan mencapai puncak kaisar pertempuran kelas 3. Meskipun dia tidak sebanding dengan Han Yan, dia masih dianggap menakutkan karena dia hanya seorang gadis berusia 12 tahun. Kakak, pilmu terlalu kuat. Saya bahkan bisa merasakan gemetar langit dan bumi saat tubuh saya mengalami transformasi. Pil ini jauh lebih besar dari pil kaisar, itu hampir mendorong nilai saya ke kelas 4 dan bahkan telah meningkatkan kumpulan energi saya. Saya dapat dengan mudah maju ke kaisar tempur kelas 4 segera. Zhuo Ling'er sangat senang. Saya juga, kumpulan energi saya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menjadi kaisar tempur kelas 8. Mata Han Yan berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Pil 9 naga petir matahari memiliki efek yang lebih besar dari yang dia duga, seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan dramatis. Kemajuan adalah yang paling penting, terutama di wilayah yang lebih dalam di Gunung Kematian. Ada bahaya di mana-mana dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Ayo tinggalkan tempat ini dan terus mencari harta karun lainnya. Jiang Chen berkata, Pak Tua Sot sedang menjaga pintu masuk istana. Dalam waktu 2 jam ini, ada beberapa pembudidaya yang datang ke dekat istana, tetapi mereka semua berbalik dan pergi setelah melihat Pak Tua Sot berdiri di sana karena mereka tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan lelaki tua itu. Sekelompok orang telah meninggalkan istana dan terbang menuju wilayah yang lebih dalam dari zona spasial di bawah bimbingan Big Yellow. Di tempat ini, mendengarkan Big Yellow bukanlah pilihan yang buruk. Tempat yang dia tuju mungkin ada bahaya, tapi pasti ada harta karun. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa pembudidaya yang aneh. Tetapi ketika mereka melihat Jiang Chen dan teman-temannya, mereka segera menjauh dari mereka. Sebidang tanah ini tidak terlalu besar. Tidak ada bangunan selain istana itu. Tidak akan ada harta karun di sana tapi ada 2 jiwa gelap yang telah disingkirkan oleh Han Yan. Kehadiran Han Yan di tim memungkinkan mereka untuk bergerak kemana saja dengan bangga. Mereka tidak perlu khawatir tentang siapapun karena bahkan jika mereka telah bertemu dengan Li Long, kaisar pertempuran kelas 8, Han Yan tidak punya masalah berurusan dengannya. Setelah sekitar 10 menit terbang, udara tiba-tiba menjadi panas terik. Mereka bisa melihat lapisan gelombang panas melayang di udara tidak jauh, mewarnai zona spasial menjadi merah. Ada yang aneh di depan, ayo pergi dan lihat. Jiang Chen berkata, kelompok mereka bergerak cepat ke arah itu. Mereka melihat magma mengalir seperti sungai, menghalangi jalan mereka di depan. Ada lebih dari 30 pembudidaya berdiri di tepi sungai magma, memandang magma mengerikan dengan wajah penuh ketakutan. Meskipun mereka berada jauh dari tempat kejadian, mereka bisa merasakan panas yang dilepaskan oleh magma yang mengalir. Bahkan kaisar tempur bisa merasakan panas membara di kulit mereka. Setelah melihat kedatangan Jiang Chen, 2 orang berseragam nebula sekte menyambutnya. Saudara Jiang, kedua pria itu menyapanya dengan tinjunya. Mereka adalah murid inti dari Sekte Nebula, tetapi mereka menghormati Jiang Chen karena mereka telah menyaksikan aura mendominasi Jiang Chen ketika dia membunuh 2 tetua di luar Gunung Kematian. Mereka tidak berani menggurui Jiang Chen sedikit pun. Apa yang terjadi? Jiang Chen bertanya. Saudara Jiang, ada aliran sungai magma yang menghalangi jalan kita di depan. Kami merasa begitu kami melewati sungai ini, kami dapat memasuki zona spasial lain. Namun, magma ini terlalu menakutkan, bahkan kaisar tempur pun tidak bisa menahannya. Salah satu murid berkata, Jiang Chen dan yang lainnya mendekati sungai magma dan melihatnya. Jiang Chen melihat magma beriak terus-menerus seolah-olah ada naga yang berenang di dalamnya. Itu sangat menakutkan. Tidak hanya suhu magma yang sangat tinggi, itu juga melepaskan gas beracun panas yang tidak dapat ditahan kaisar tempur. Semua orang di tempat kejadian dihentikan oleh sungai magma ini. Terbang di atasnya, Big Yellow berkata dan membuat gerakan, bersiap untuk mencobanya. Kamu tidak bisa. Seseorang baru saja mencobanya tetapi dia diserang oleh magma. Dia mendarat di sungai magma dan tidak ada sisa-sisa tubuhnya yang terlihat.
Seorang murid Sekte Nebula menghentikan Big Yellow dengan cepat. Big Yellow berhenti segera setelah dia mendengar peringatan itu dan melirik murid yang melakukannya. Dia akan melompati sungai jika dia tidak diingatkan olehnya. Ada banyak pembudidaya berdiri di samping tepi sungai, wajah mereka masing-masing dipenuhi dengan keprihatinan. Sungai magma di depan mereka telah membuat bulu kuduk mereka merinding. Tidak ada yang tahu seberapa kuat magma itu tetapi mereka baru saja melihat kaisar pertempuran kelas 2 yang ingin terbang melewati sungai yang ditelan dan dibakar menjadi ketiadaan. Bahkan kaisar tempur kelas 2 tidak bisa menahan serangan magma. Siapa yang berani mencoba lagi sekarang? Jiang Chen dan Han Yan bergerak beberapa langkah ke depan, berdiri lebih dekat ke magma. Wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan saat gelombang panas yang berasal dari magma menyentuh kulit mereka. Memang, magma yang sangat kuat. Ada semacam ki kekerasan yang tersembunyi di dalamnya. Panas tidak hanya bisa menyerang magma, tapi juga membawa semacam racun panas. Bahkan aura iblisku tidak tahan. Kata Han Yan, biarkan saya menguji kekuatan magma ini. Jiang Chen berkata dan mengeluarkan senjata dari laut ki-nya. Itu adalah senjata kaisar. Jiang Chen mengedarkan Yuan Force-nya untuk memasukkannya ke dalam senjata, yang menyebabkannya menciptakan suara mendengung yang intens. Setelah itu, Jiang Chen melemparkannya dengan paksa ke sisi lain sungai magma. Jiang Chen telah mengerahkan banyak kekuatan saat melempar senjata sehingga dapat bergerak dengan sangat cepat. Dari satu sisi ke sisi lain sungai itu tidak terlalu jauh, jadi senjata itu bergerak ke arah itu seperti kilatan. Bang! Pada saat ini, magma seperti naga mengalir keluar dari sungai. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari senjata dan kekuatannya luar biasa. Ketika senjata mencapai pusat sungai magma, itu diserang langsung oleh magma yang mirip naga. Itu kemudian digulung di sekitar senjata dan menariknya ke sungai magma. Percikan terdengar. Senjata itu tenggelam oleh magma yang menggelinding dengan cepat dan tidak ditemukan jejaknya. Wajah semua orang berubah, bahkan wajah Jiang Chen. Dia menggunakan kekuatan yang cukup besar untuk melemparkan senjata itu. Kecepatan senjata itu tidak dapat disangkal cepat, tetapi masih tidak bisa melewati sungai magma. Benar-benar menakutkan. Kami tidak punya cara untuk melewatinya. Ya, sungai magma ini telah menghalangi jalan kita ke depan. Kita bahkan tidak bisa menggunakan skill dimensional kita untuk melewatinya. Yang digunakan Jiang Chen adalah senjata kaisar. Ia melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi tapi masih tidak bisa melewatinya, yang berarti sungai magma memulai serangan terhadap pelanggar dengan sendirinya. Ini menakutkan, apakah kita akan terjebak di sini? Daerah ini semakin ramai dikunjungi orang. Ada area yang jauh lebih besar di seberang sungai. Titik-titik. Wajah semua orang ketakutan. Selama mereka bisa melewati sungai magma, mereka akan memasuki zona spasial lain dan akan terus mencari harta karun. Sebenarnya, tidak ada harta karun di zona spasial ini. Sebaliknya, ada banyak bahaya yang tak terduga. Sekarang, mereka diblokir oleh sungai magma yang mengerikan. Jika mereka tidak bisa melewatinya, mereka akan terjebak di sini. Little Chen, gunakan api guntur surgawi Anda untuk melindungi diri Anda sendiri sehingga Anda mungkin bisa menyeberangi sungai magma ini. Mengapa tidak menggunakan apimu untuk melindungi kita sehingga kita bisa pergi ke sana bersama-sama? Tyron menyarankan. Saya tidak bisa. Saya dapat mencobanya sendiri tetapi tidak dengan Anda semua. Saya tidak mengerti banyak tentang magma ini dan tidak tahu seberapa kuat serangannya. Sungai magma tidak sesederhana lahar bersuhu tinggi. Jika Anda mencoba melewatinya dengan paksa, itu akan sangat berisiko. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dia tidak suka melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan lava itu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, konsekuensinya akan serius. Semua orang lihat, ada sebuah monumen di sana. Apakah sungai magma ini ada hubungannya dengan itu? Seseorang menunjuk ke sebuah monumen dari jauh. Itu adalah monumen batu merah darah setinggi manusia. Faktanya, banyak yang telah memperhatikan hal ini sejak awal, tetapi mereka semua terganggu oleh panasnya sungai magma dan telah melupakannya. Sekarang, mereka semua mengalihkan perhatian mereka kembali ke monumen tersebut ketika harapan mereka untuk menyeberangi sungai magma telah memudar. Chen kecil, lihatlah monumen itu. Han Yan sedang melihat monumen itu sementara mereka semua berjalan ke arahnya, berdiri dalam lingkaran, mengelilinginya. Jiang Chen dan teman-temannya juga berjalan untuk mempelajari tentang monumen tersebut. Itu adalah monumen berwarna merah darah, permukaannya ditutupi dengan tanda beraneka ragam, penuh dengan gundukan dan cekungan. Tidak ada yang tahu berapa lama monumen seukuran manusia ini ada di sini, tetapi mereka bisa merasakan ki kunonya. Tidak ada apapun yang dibuat di monumen itu, jadi mereka tidak tahu harus menyebutnya apa. Big Yellow, bagaimana menurutmu? Jiang Chen memandang Big Yellow karena dia bisa melihat apa itu. Benda ini adalah harta karun. Mata Big Yellow berbinar dan menatap monumen itu. Monumen ini kelihatannya sangat biasa, tidak ada yang istimewa dari itu, kecuali warnanya, yang membuatnya sedikit menakutkan. Zuo Ling Er sepertinya tidak mengerti. Ling Er, monumen ini tidak normal. Coba bayangkan suhu di tempat ini panas terik karena sangat dekat dengan magma. Bahkan kaisar tempur perlu menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk mempertahankan diri dari gelombang panas. Jika itu adalah batu biasa, maka akan terbakar panasnya dan berubah menjadi abu. Monumen ini telah ada di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dan selalu di bawah suhu tinggi tetapi masih baik-baik saja. Itulah mengapa ini luar biasa. Jiang Chen berkata, benar, monumen ini bagus sekali. Big Yellow mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa itu monumen, perasaan bawaannya akan harta mengatakan kepadanya bahwa ini bukan monumen biasa. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, monumen biasa akan dibakar menjadi bubuk jika terpapar di lingkungan seperti ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, merupakan mukjizat bagi monumen ini untuk tetap eksis secara utuh. Semua orang lihat, monumen ini pasti ada hubungannya dengan sungai magma ini. Jika kita menyingkirkan monumen ini dari tanah, kita mungkin bisa menyeberangi sungai. Seseorang berkata, biar saya coba, monumen ini bagus. Jika saya bisa mengeluarkannya dari tanah, itu akan menjadi milik saya. Seorang pria sekuat beruang datang ke depan monumen. Kedua lengannya meraih monumen itu dan menariknya dengan kuat. Namun, itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Wajah semua orang berubah. Kaisar pertempuran kelas 2, bahkan tanpa menggunakan kekuatan Yuannya memiliki kekuatan fisik yang dapat mengangkat seluruh gunung, tetapi dia bahkan tidak dapat membuat monumen itu bergerak. Ibuku, bagaimana monumen ini bisa seberat ini?
Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak dapat mengangkat sebuah monumen dengan kekuatan kaisar tempur kelas 2 saya. Pria kuat itu sangat marah. Dia segera mengedarkan Yuan Force di tubuhnya. Tubuhnya sekarang penuh dengan energi yang berkilauan dari atas ke bawah. Energi itu mengalir dari tubuhnya ke kedua lengannya, kemudian dia mencoba menarik monumen itu sekali lagi. Namun, hasilnya sama, monumen itu tetap berdiri seperti besi dewa yang tidak bisa digerakkan. Ark, orang kuat itu berteriak dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat benda itu, tapi tidak ada yang terjadi. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan suara embusan. Monumen itu mampu menguras semua energi kaisar tempur kelas 2 sampai dia sangat lelah sehingga dia berbaring di tanah. Benar-benar menakutkan. Monumen yang sangat berat. Han Yan dan Sword Old Man juga mengubah ekspresi wajah mereka, banyak yang melakukan hal yang sama. Sekarang, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa monumen ini luar biasa. Sampah, minggir, biarkan Guk-Guk Tuan mencobanya. Big Yellow mengibas-ngibaskan ekornya yang kokoh dan menghambur ke monumen. Dia menggunakan kaki belakangnya untuk menopang, kaki depannya mencengkeram monumen dan mulai menariknya. Sialan, mengapa benda ini sangat berat? Big Yellow tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Kali ini, bahkan wajah Jiang Chen berubah serius. Kaisar pertempuran kelas 2 tidak dapat mengangkat monumen itu mungkin karena itu terlalu berat atau ilahi, tetapi Big Yellow adalah binatang buas tak tertandingi di puncak Kaisar Iblis kelas 3, kekuatan fisiknya berada di luar imajinasi siapapun. Benarkah monumen ini sangat berat? Guk-Guk Tuan tidak percaya itu. Big Yellow melemparkan dirinya ke atasnya. Ada gelombang aura iblis di tubuhnya dan dia mengerahkan seluruh energinya untuk menggerakkannya, tetapi dia tetap tidak bisa. Pada akhirnya, Big Yellow sangat marah. Dia menggunakan kepalanya yang kokoh untuk menjatuhkan monumen itu. Karena dia tidak bisa menghapusnya, dia mungkin juga menghancurkannya. Bang! Sayangnya, ketika kepala Big Yellow mengetuk monumen itu, meski ada percikan api, ia tetap tidak bergerak dan bahkan tidak ada goresan pun yang tersisa di atasnya. Ibumu, Big Yellow bersumpah dengan keras, ini adalah pukulan paling mengerikan yang pernah dia hadapi. Bagaimana ini bisa terjadi? Monumen apa ini? Mengapa begitu keras dan berat? Ini adalah akhirnya, bahkan jika Guk-Guk ini tidak dapat mengangkat monumen itu. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Semua orang saling memandang dengan sedikit putus asa, sementara beberapa menatap Jiang Chen, berharap mungkin Jiang Chen bisa menghapusnya. Chen kecil, pergi dan coba, kata Han Yan. Jiang Chen mengangguk, matanya masih serius seperti sebelumnya. Kegagalan Big Yellow untuk mengangkat monumen tidak memberinya kepercayaan diri untuk melakukan yang lebih baik. Jiang Chen mendekati monumen itu. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di sekitar monumen. Dia menggunakan seni transformasi naga, tanda naga merah darah mulai muncul dari tubuhnya, menyelimuti monumen itu sepenuhnya. Ark, Jiang Chen berteriak dan mengedarkan semua kekuatannya dan mengerahkannya di monumen. Namun, monumen itu masih tidak bergerak sedikit pun bahkan ketika Jiang Chen menggunakan seni transformasi naganya di atasnya. Bahkan kakak laki-laki tidak bisa memindahkannya. Zuo Ling Er bersuara ringan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Monumen ini adalah hal yang langka. Hal seperti ini hanya bisa diangkat oleh orang yang ditakdirkan. Biarkan aku mencoba. Kali ini, Tyrant memulai. Dia adalah orang yang tahu batasannya sendiri. Bahkan Jiang Chen tidak bisa memindahkan monumen, jadi mengapa dia ingin mencoba? Dia pasti tahu atau merasakan sesuatu tentang monumen ini. 670.